Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali pada serial Eco Engine pada malam hari ini yang merupakan seri yang ke-20. Narasumber kita sudah hadir. Selamat malam Bu Vera. Selamat malam juga. Halo, Bu Saraswati. Eh, Banyak sekali yang merindukan Ibu Vera ya. Ya, apa kabar semuanya teman-teman? Kayaknya kalau ada jadwal Zoom tuh senang banget kita, Bu. Betul sekali. Semoga semuanya pada sehat-sehat ya Bapak Ibu. Mm. Malam ini topik kita adalah eco enzim untuk penderita mengatasi luka diabetes dan luka besar. Dan narasumber kita adalah Ibu Peratan dan juga Bang Ranto ya sebagai praktisi yang sudah praktek langsung eco enzim kepada penderita diabetes. Saya akan memperkenalkan Ibu Vera, mungkin masih banyak yang belum tahu apa saja sepak terjangnya Bu Vera nih dengan tentang eco enzim. Ibu Vera ini lahir di Singapura dan tinggal di Batam. Dan Ibu Vera ini sudah memperkenalkan eco enzim yang pertama sekali ya Ibu Vera ya di Indonesia tahun 2008. Jadi sudah 16 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana sepak terjangnya dari tahun 2008 sampai sekarang tetap eksis semangatnya Bu Vera dan sampai sekarang di seluruh Indonesia bahkan sampai di luar negeri sudah banyak relawan-relawan ekoenzim yang belajarnya dari Ibu Vera. Terima kasih Bu Vera dan Amin, yang pakai Equinu itu akan makin pakai makin lama makin muda. makin muda ya Bu Vera dan kalau kita melihat aktivitas Bu Vera ini, waduh, uh, terkagum-kagum. Sepertinya tenaganya tidak pernah habis. Bayangkan saja aktivitas lingkungan, memperkenalkan mendaur ulang, reduce, reuse, dan recycle. Kemudian aktivitas aktivis kemanusiaan, membantu masyarakat agar hidup sehat, kemudian membawa grup-grup untuk detox, yaitu untuk pentingnya kesehatan juga, dan juga mengajarkan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi pupuk organik dan juga mengajar masyarakat untuk hidup sehat. Kemudian aktif juga berkunjung ke pelosok-pelosok negeri untuk mengajarkan ekoenzim dan bertani organik. Tahun 2016 Ibu Pera ini juga mendirikan perkebunan sunset organik di Batam. Kalau ada yang mau berkunjung boleh ya Ibu Pera ya. Boleh, boleh. Tanamannya 100 Silakan. organik ya Bu Vera dan juga membentuk poktan sehat di Batam yaitu kelompok tani organik. Banyak sekali pengalaman dari Ibu Vera ini. Selain dia juga membantu para disabilitas, jompo dan para warga yang tidak mampu. Jadi nanti kita akan terkagum-kagum dengan pengalaman Ibu Vera. Jadi tetap pada acara ini dan saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian supaya tidak mengganggu acara ini. Mohon untuk audionya di mute. Jadi kita benar-benar bisa mendengarkan paparan dari Ibu Vera tentang penggunaan ekoenzim untuk luka diabetes dan juga luka-luka besar. Kemudian yang kedua narasumber kita hari ini adalah Bang Ranto. Bang Ranto ini praktisi pertanian, tetapi dia belajar ekoenzim dari Ibu Pera dan ini muridnya Ibu Pera yang berprestasi juga ya Ibu Pera ya dan dia juga Ya, banyak betul. menolong masyarakat bagaimana merawat luka diabetes dan nanti kita bisa melihat mendengarkan paparannya bagaimana dia membagi pengalamannya menolong masyarakat sekitarnya di daerah Sumatera Utara yaitu tepatnya adalah di Kutabangun, Tiga Binanga, Kabupaten Karo. Baik Bapak Ibu sekalian itu sekilas tentang narasumber kita pada malam hari ini. Ada suatu quote dari Ibu Vera ini yang juga bisa menjadi pegangan pada kita malam hari ini adalah
Jadikan bumi tempat berpijak yang lebih baik untuk anak kita. Dan inilah mungkin yang menjadi pegangan buat Ibu Pera supaya sehingga dia tetap semangat mengajarkan ekoenzim sampai ke pelosok negeri dengan harapan menjadikan bumi yang lebih sehat. Malam ini kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Pera tentang ekoenzim dan juga mungkin Bu Pera akan berbagi pengalamannya. Kenapa sih kok tertarik untuk menyembuhkan, mengobati luka diabetes? Apa sih yang menjadi dasar? Nah, ini akan mungkin jadi penyemangat kita juga untuk peduli mungkin dengan keluarga ataupun mungkin dengan tetangga atau lingkungan sekitar kita. Baik, kita akan kasih waktu kepada Ibu Pera pertama sekali. Silahkan Ibu Pera. Terima kasih. Terima kasih Bu Sarawati, terima kasih tuan rumah kita Manado Bu Lina, Bu Mais dan Bang Ranto, serta semua teman-teman yang saya rindukan. Karena sering bawa tamu detok dan saya sendiri detok, jadi jarang ya di Batam ya. Sebenarnya saya udah berhenti sekitar 4 tahun saya nggak detok. Lalu kenapa ya aktif kembali? Karena guru detok dia bilang gini, tahu nggak kamu obat vaksin? Sorry, tentang yang riwayat kita yang 3 tahun yang lalu itu. Satu-satu yang bisa pulihkan sel kita, memulihkan dan sehat kembali, tidak terjadi apa-apa, nah itu harus lewat detok, dicuci. Ya udahlah, saya rasakan ya udah saya perlu dan banyak juga yang memerlukan gitu. Jadi sambil detok itu saya sambil perbaiki karena saya bukan karena apa ya kayak biasa usia gini kan ada hipertensi lah, kolesterol dan sebagainya. Semuanya sih bagus. Tensi saya masih 120/90/88 masih bagus. Cuman saya 2 kali kecelakaan motor melayang jauh. Jadi sebelum melayang jauh itu saya memang pasien diabetes dulu. Makanya kita mengalami penyakit diabetes itu seperti apa dan melihat orang-orang yang diabetes yang kemungkinan ini akan jadi ke kita gitu loh. Bolong dan sebagainya. Sebelum bolong, pengalaman saya dulu diabetes itu lumayan lumayan terganggu. Kenapa ya? Pada waktu malam kita udah capek mau tidur, jam 7 kita udah makan malam. Kita jam 9 udah siap-siap mau tidur, laparnya tuh kalang kabut. Lapar sampai nggak bisa tidur. Gimana pun nggak bisa tidur. Udahlah jam 9, ditahan-tahan sampai jam 10, makan nasi 1 bungkus. Atau Indomie 1 bungkus, kadang nggak kenyang, 2 bungkus dah. Atau sisa-sisa lauk yang semua itu kita sapu rata aja lah. Setelah itu, besok pagi bangun, kok tambah capek? Suaranya Hari ke hari, hari ke hari. Berat badan kita sama, Bu tetapi baju itu moderator tambah mungkin ada sempit. ganggu. Tapi sempit bajunya, terasa yang dari bawah dagu ini ya, semuanya kayak orang bos-bos gitu. Kayak lemak ya, lemak 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Kok jadi gini ya? Oh ya, karena saya pikir itu normal. Nenek saya diabetes. Jadi mungkin keturunan gitu loh. Akhirnya saya lama di Buddha Suci, dokter bilang, yang bisa dari turun-temurun ikut sakit itu hanya 20-25%. Sisanya kamu sendiri. Yang sampai begini, sampai divonis dan sebagainya, itu karena kamu sendiri. Bukan 100%, hanya 25%. Loh, jadi saya masih ada 75% untuk berubah gitu. Sebelum divonis diabetes, kita tidak akan mendadak tuh, wah, diabetes. Enggak, sering bisulan. Bisulan di mana? Di sinilah, di tangan lah, di lutut lah. Mana-mana tuh suka kali tuh bisulan. Nananya, aduh, dari mana ya? Busuknya minta ampun. Kita merasakan itu penyakit, tetapi bukan pembawaan makanan dari kita itu loh. Nah, setelah disulat, eksim. Di mana-mana tangan ya, badan semuanya itu hancur.
Nggak tahu itu karena saya 2 tahun di rumah sakit, jadi kelinci percobaan antibiotik terus sampai ketemulah obat yang pas untuk penyakit tersebut. Jadi badan saya itu sebenarnya udah hancur ya, sel-selnya dan sebagainya itu. Jadi saya hidup itu dari setahun. Nah, apa tuh dunia pengalaman saya itu penyakit, 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 penyakit. Sampai sekarang yang lucunya itu ya, cuci luka-luka yang besar, yang kecil nanti akan saya tampil foto itu. Itu sebenarnya bukan bukan nggak ribet loh, ribet banget loh. Dicuci berbulan-bulan, digunting dan dibungkus dan sebagainya. Kenapa? Kita merasakan tuh waktu kita sakit seperti dia sekarang begini. Jadi kalau bisa tuh kita bantu dia. Kalau kita nggak bantu dia, tidurnya nggak nyenyak. Memang itu mungkin panggilan Tuhan ya. Nah, sampai tahun 2008 ketemulah ekoenzim. Baru benar-benar pintu-pintu saya itu terbuka. Tuhan udah tahu saya ini. Sungguh-sungguh ya, doa setiap hari. Kalau sakit saya bisa sembuh dengan tanpa bayar ke rumah sakit, dengan tanpa operasi. Sehari saya berbuat satu kebajikan. Ya Tuhan, tolonglah saya. Ketemukanlah master-master yang untuk begitu, herbal, dan memang betul ahli dan sosial untuk saya gitu. Satu persatu guru saya ketemu. Guru yang pertama ya adalah Master Cheng Yen di Buddha Suci. Itu saya dengar suaranya aja saya udah terharu, nangis, sedih rasanya itu. Kok banyak kali dosa saya sampai sengsara hidup saya benar begini begitu. Guru yang kedua adalah siapa semua kenal. Ayo siapa itu? Dokter Dr. Sukon. Rosukon. Mm-mm. Nah, Dokter Rosukon itu sebelumnya ada lagi Dokter Join yang ngantar saya ke Dokter Rosukon. Karena dia lihat foto-foto saya ini, semua kok kayak gitu. Kamu itu orang apa? Dia bilang. Saya nggak tahu. Dia bilang. Cuman yang saya ketemu orang begitu, tepi jalan. Karena di Batam banyak orang ngerantau ya. Mau pulang kampung nggak gampang. Tapi ada aja orang lapor-lapor lewat mama saya, lewat abang saya, di tepi jalan, di depan toko. Ada aja, tapi mungkin memang tugas saya ya. Hmm, saya dulu cuman jual baju-baju bekas, dapat dana, antar ke rumah sakit. Zaman masih belum ada BPJS. Sampai udah makin pintar galang dana. Sampai galang dana, sampai rasanya malu, sampai isu-isu yang tidak bagus, baru pikir, aduh gimana ya. Kalau namanya operasi atau amputasi, 30 juta. Pas saya galang dana cuma dapat 15, gimana 15-nya lagi? Ngutang. Sampai bisa utang loh di rumah sakit. Bayar cicil. Tapi kan lucu gitu loh, saya pikir nggak bisa lama begitu. Sampai saya ketemu dokter Joen, dia bilang, aduh, saya nggak bisa atasi nih. Ayolah kita ke dokter Rosukon. Sampai ke dokter Rosukon, dia bilang gini, kamu jangan sembarangan pegang luka-luka loh. Jangan loh, hati-hati loh. Nggak usah lah, dia bilang. Kamu untuk lingkungan aja. Jadi, saya mau pengen tahu, bisa atau enggak dengan ekonomi. Ya bisa sih bisa, tapi jangan cenderungkan itu dulu. Kenapa? Gitu loh kan. Niat saya pergi kan begitu. Jadi saya ada 2 tujuan waktu ketemu Dokter Rosukon. Kalau enggak pertanian, tanam cabai bisa kaya enggak? Kalau tanam cabai bisa kaya dengan ekoenzim, dana itu saya mau sehatkan orang yang sakit-sakit itu loh. Pasti harus ada modal kan. Jadi jawaban Dokter Rosukon, dua-duanya nggak cocok sama dia semua. Tanam cabai, nggak bisa kamu sepanjang tahun, bertahun-tahun kamu lahan itu tanam cabai terus. Nggak bakal dibilang. Kamu harus selang-seling. Jadi tanam cabai, Tuhan tuh kasih kamu modal bukan untuk kamu kaya. Kamu harus tanam yang sayur atau yang lain, terong dan sebagainya. Hah? Berarti ini tujuan saya nggak benar nih. Kedua dia bilang, kamu jangan pakai nama ekoenzim mensembuhkan eh, penyakit dan sebagainya. Dianggap orang kamu itu ya adalah dewa, pintar kali, mujizat kali. Cenderunglah di lebih pentingnya di lingkungan. Kalau sembuhkan luka ini, sembuhkan penyakit ini, orang sangat menghormati kamu. Dan kamu percaya nggak diri kamu tuh tidak melayang, tidak menghayal. Wah, aku ini pintar kali, aku begini. Jadi jiwa untuk lingkungan kamu tuh hilang. Ingat dia bilang, jangan mentang-mentang jadi tabib, mentang-mentang tanganku bisa sehatkan. Lalu buka klinik dan sebagainya. Itu bukan yang saya mau.
Karena dokter Rosukon pernah dikerjain orang sampai dia ditahan loh di kantor polisi. Kenapa? Jangan sampai begitu. Efek sampingnya adalah orang tuh ambil ekoenzim netes ke mata anak yang umur 6 tahun. Buta loh. Buta, ditangkap, kabur dia. Jadi sana semuanya foto dokter Rosukon. Ya dia yang ketangkap. Jadi itulah pengalaman saya, Fer, bilang gitu. Oh ya, Fer, dari situlah saya mengerti. Dan sekarang setelah udah 16 tahun kemudian, ekoenzim viral ya. Semua orang tahu, sampai pemerintah dan sebagainya, ibu-ibu rumah tangga. Saya lebih cenderung ke pelosok-pelosok. Kenapa saya mau buang duit ke pelosok-pelosok gitu? Sampai ke Karo, ketemunya Bang Ranto. Saya tahu di situ orang sangat memerlukan kita. Tapi kalau di kota-kota atau yang orang petinggi gitu, mereka punya duit, dia nggak susah. Kita bantu aja yang utamakan gitu. Tetapi jangan langsung bilang saya tuh bisa sembuhkan kamu. Mana tahu coba aja, gitu aja. Simple-simple coba aja. Nah, berikut mungkin saya mau minta Bu Lina bantu share foto apa yang luka yang tidak boleh sama sekali pakai ekoenzim. Kenapa? Apabila kamu pakai ekoenzim, orang ini akan kapok dan akan sangat ribet jalan pengobatannya ini. Anak ini ya, ada relawan yang baik hati, bikin ekoenzim dari molase di Batam. Dan dia setiap hari, luar biasa loh dia. Setiap hari dia di tas dia itu isi ekoenzim banyak banget. Satu rumah, kemanapun dia kasih. Nah ini ekoenzim serbaguna untuk luka, untuk ini, dan sebagainya. Tiap hari dia ke rumah-rumah tuh dia kasih ekoenzim. Sampai satu hari, anak ini memang sering alergi ya. Ini ambil kapas, yang murni ambil kapas, tek, 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 gitu. Setelah 1 minggu kemudian, ini nih, kita zoom ya, lihat ya. Kulitnya semua terkupas. Dan sampai berdarah. Ini mukanya, dan punggungnya, pahanya, kakinya, semua hancur. Hancur. Sampai bawa ke rumah sakit, dokter pun marah-marah loh. Kenapa anak ini begini, umurnya baru 6 tahun? Biarpun molase, biarpun GMT, tidak boleh yang murni ke kulit anak, gitu loh. Jangan anggap sepele ya. Tek, 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 tek. pH yang dari 2,8 di bawah 4, asam banget loh. Nah, itu ke kulit anak-anak. Jangan ya. Kenapa? Sekeluarganya ini, dari mamanya sampai kakeknya, kalau dengar ekoenzim, diludahin loh. Marah banget. Dan saya tanya juga dengan yang ngasih dia. Dia bilang, kenapa mau pakai molasses? Kasih ke ruang, ke setiap rumah, kemana-mana. Kenapa nggak pakai GMT? Pendapat dia gini, saya mau kasih orang sebanyak-banyak mungkin, saya pakai gula yang murah. Tetapi kalau GMT mahal, saya bikin untuk di rumah sendiri. Astaga, nggak boleh gitu. Kalau menurut saya sih, kita bukan siapa-siapa. Kita kasihlah barang yang ke orang lain tuh, barang yang betul-betul kita merasakan bagus, bukan murah. Kasih orang banyak-banyak. Untuk apa murahnya seberapa? Ya kan? Jadi mohon pola pikirannya, kalau memang ada teman-teman yang begini, tolong robahkan. Oke, next lagi. Bentar, Bu, ini kan. Ya, foto berikut, Bu. Bentar ya. Nah, ini juga anak ini orang Medan. Eh, dia cuma sedikit alergi. Lalu yang ngajar itu suruh dia rendam di dalam drum ekoenzim. Yang murni ya, yang lagi fermentasi masih belum 6 bulan. Anak itu direndam setengah badan. Selama 1 jam ke atas. Sekali malam itu sampai kedua harinya selama 24 jam itu, neneknya, mamanya, bapaknya itu batu kipas. Nangis kayak kebakaran. Dia itu di telepon ke saya, gimana Bu ya, ini gini. Cobalah kasih aloe gel.
Karena aloe vera atau lidah buaya dia agak mendingin ya. Lalu bisa kompres atau dengan apa yang dingin-dingin, tapi hati-hati lehernya itu jangan sampai masuk angin. Setelah itu, jangankan Eko Enzim cerita ke orang tuanya. Klasik Enzim aja dia marah loh. Marah banget. Dia sudah tidak percaya lagi gitu dengan orang yang namanya Eko Enzim begini. Nah, itu mereka waktu itu pertama di Medan semuanya pakai molase. Sampai terpaksa saya turun ke Karo, saya turun ke Medan, sengaja saya memang ke sana karena di sana terlalu heboh. Jelasin gimana perbedaannya dari GMT sampai molase. Molase bukan tidak boleh, untuk pertanian boleh, tapi janganlah untuk terapi apalagi anak yang di bawah umur gitu ya. Jadi hati-hati. Terus lagi, ini kasihan Sebentar banget Bu, loh. ini nggak bisa langsung, harus satu-satu saya. Heeh. Sebentar ya. Jadi kasihan Harus. banget ya kalau untuk anak-anak. Banyak sih foto yang anak-anak yang jadi korban. Eh, Cuman biasa saya kalau share foto itu pasti udah disetujuin dengan pasien tersebut atau mereka ngerti apa tujuannya saya share gitu ya. Kedua yang nggak saya share, orang tuh sudah meninggal lama. Nah ini ini orang yang dekat sama saya nih. Pahanya Pak D, pahanya Pak D saya. Itu dia turun dari tangga, tahu-tahu papan tangga itu patah. Patah langsung tergeser dan itu kena paku. Biasa kan ada 2 atau 3 paku itu. Langsung tegores. Tegores di situ di pulau yang nggak ada dokter sih, cuman ada menteri. Dijahit. Oh, kulit yang sobek itu dijahit. Dijahit, ini dia nggak inform ke saya loh. Saya cari kemana Pak Deku ini 2-3 hari nggak kelihatan ya. Saya pulang kampung dibilang. Habis itu nggak ada berita. Sampai saya rasa, orang tua ini di kampung makan durian enak kali kali ya. Sampai nggak info ke saya gitu loh. Tahu-tahu dia pulang, kakinya bukan begini. Foto satu lagi loh, Pulina. Begini, hitam. Nah, kita lihat ya, daging hidup yang daging infeksi, gimana? Ini yang selain yang di jahitan, dikeliling semuanya sekitar 20 cm itu udah mulai hitam. Saraf-saraf yang di bagian luar nggak luka itu semua udah hitam. Lalu kita pegang dengan tangan kita itu ya, dia udah hangat, panas banget. Saya bilang, Pak De, ini bukan kerjaan saya lagi, ini harus ke rumah sakit ya. Sampai ke rumah sakit, dokter bilang ini harus operasi, dikikis semua kulitnya, udah itu nginap paling tidak 5 hari lah. Kabur dia. Nggak mau, aku nggak mau. Kenapa? Rawat aja di rumah sakit, di bius. Kalau saya nggak ada biusnya, saya bilang nggak bisa. Nggak mau, tetap nggak mau. Ya udah, bawa pulang. Ternyata saya ambil di ujungnya ini ya, paling ujung sedikit saya ambil ekoenzim yang sudah diencerkan 1/500. Menjerit dia. Pakai cotton bud aja loh, menjerit dia. Aduh, dibilang. Biasa dia kebal orangnya. Ya udah, kalau gitu kita hanya pakai perban ya. Perban dengan ekoenzim yang di luar luka itu bisa kompres, tetapi lebih bagus pakai aloe gel. Dengan yang begini, luka itu luka luka terbuka tetapi daging seger. Nggak boleh pakai ekoenzim. Itu perinya, aduh, sampai meloncat-loncat, sampai nangis-nangis loh. Jangan ya, karena saya belum pernah begitu, tapi saya lihat memang ada yang sampai nangis-nangis, videonya kirim ke saya. Nah, apalagi setiap kali ingat kita mau terapikan siapapun, dia harus rasanya nyaman dan terbantu. Bukan, aduh aku ini antara mau mati apa enggak gitu ya. Hati-hati ya. Jadi kita lihat dulu warna luka. Ini luka segar dan luka besar sekitar 20 cm. Karena foto lihat sekitar 1 jengkal ya. Jadi saya pakai aloe gel, saya oles ke keliling yang enggak luka. Lalu untuk bukakan benang-benang ini semuanya, saya hanya bisa pakai minyak VCO. Gimana? VCO-nya dengan perban sampai basah, tempel. Tempel selama 12 jam, 1 hari paling 1 senti aja yang bisa saya bersihin. Benangnya atau pinggir-pinggirnya. Dan dia harus lembab dan tidak boleh kering. Jadi koreng. Kalau jadi koreng itu susah banget kita mau bongkar. Ya, jadi ini cocok hanya pakai VCO dan aloe gel.
Aloe gel jangan yang ada wangi lah, yang ada campuran kosmetik ya, yang ori. Saya ada juga sih buka kelas aloe gel, sabun, dan visio dan sebagainya. Itu utamakan untuk luka, tetapi lebih bagus untuk kecantikan. Jadi kalau udah jadi anggota kelas, itu biasanya di dalam tuh kita ada bahas. Dan sering Bu Lina di Jakarta ya, itu posko yang paling paling cepat. Siapa mau Eko Anjim? Ya udah saya kirimin. Kalau lomba kalah tuh sama Bu Lina. Jadi mau apa lidah buaya? Oh ya 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 ada aja tuh. Jadi sangat kompak ya. Nah, ini kita lihat lukanya lebih kecil setelah dibongkar, setelah yang infeksi kita bongkar. Coba foto yang lagi. Yang Ya. paling takut luka segar itu jangan sampai namanya tadi apa? Eh sepsis ya, pai ping, pai chen. Takutnya virusnya serangnya ke jantung. Jadi kadang luka besar itu kalau kita segera bawa ke rumah sakit, suntiklah tetanus ya. Suntik tetanus ada yang harus rutin sebulan sekali, ada yang cukup sekali aja. Setidak-tidaknya itu harus bawa ke dokter dulu, baru kita lihat apa yang kita bisa bantu. Jadi ikutin kemauan pasien. Kalau Pak D ya memang saya sendiri yang nangani. Nah, setelah 1 bulan lebih bentuknya begini ya, nampak dia udah mengecil, udah mulai tumbuh sel-sel daging yang bagus. Yang hitam tuh semua udah dibuang. Nah, jadi tumbuh sel, tumbuh kulit. Korengnya yang pinggir-pinggir itu tidak boleh ada yang hitam. Nah, kita lihat yang hitam ini. Yang hitam ini kurang, dia kurang bagus, kurang lembab. Nah, baru kita kasih oles dengan VCO. Dan itu jangan lupa minumnya yang kolagen, yang protein, air yang banyak, lebih-lebih kayak klasik enzim untuk hidupkan sel-sel barunya. Ya, setelah 2 bulan lebih, Pak D-nya baru sembuh di bagian paha. Oke, terus lagi. Jadi dari awal sampai akhir semuanya saya nggak pakai ekoenzim. Saya pakai VCO. Jadi ingat, jangan terlalu gila 100% dengan ekoenzim. Kita harus nilai, ini kalau sentuh sampai menjerit-jerit dia itu kasihan banget ya. Daging yang tidak punya kulit yang segar, dia akan masak langsung. Bayangkan daging di bawah tubuh kita loh ya, daging segar-segar jadi daging masak kepik. Bayangkan kejadian seperti itu apa rasanya gitu loh. Tetapi bedanya kalau diabetes, nih kaki diabetes. Teman-teman sudah makan semua ya, sampai muntah. Kalau saya udah biasa. Nah, ini diabetes yang 2 hari kemarin nih kalau nggak salah ya di grup pemantapan kita ya Bu Lina ya. Ya. Dia japri saya, Bapak apa sih namanya lupa saya. Pak Rizal. Japri. Pak Ah, Rizal. Gini dia bilang, Bu, saya dikasih Bu Lina yang 2 tahun. Jadi ibu ngajarnya suruh saya rendam pakai baskom. Nggak cukup itu. Ya udah, ekoenzim GMT kamu coba saya lihat. Saya lihat tingkat jernihnya itu Bu udah bagus jernih, tidak ada lagi yang bukan mikroba yang lain atau terkom itu sama sekali nggak ada. Ya udah boleh Pak, itu udah 6 bulan ya. Ambil baskom, masukkan 1 gelas air, sisanya mungkin harus menutupi sampai ke betis ya. Nggak boleh di bawah luka, harus di atas luka itu 5 cm. Nah, sudah itu rendam. Orang yang diabetes begini, biarpun ada ulat, biarpun ulatnya 100 gram merayap di situ, dia nggak ada rasa, dia udah mati rasa. Jadi, kalau untuk diabetes, hati-hati jangan air yang panas. Nanti gosong lagi kakinya, bukan karena ekoenzim. Masak dia, kulitnya itu terbuka. Nah, harus melewati ya, melewati paling tidak 5 cm, rendam dengan ekoenzim 1 gelas, mau yang murni ya, mau yang diencerkan itu dosisnya bebas. Tetapi kalau yang murni kebanyakan ya, rendamnya 10 menit udah selesai. Kalau saya sih sarankan air, masukkan 1 gelas ekoenzim yang kualitas bagus, sudah itu kasih 1 atau 2 sendok garam, garam dapur,
supaya matikan kuman-kumannya yang bandel. Ya, diaduk dulu sampai rata garamnya, sudah itu rendam. Rendam air pertama itu pasti sangat jorok. Jorok banget karena dia baru rendam. Dibuang. Habis buang, ya 10 menit buang. Masukkan lagi air yang bersih, masukkan lagi ekoenzim yang setengah gelas atau 1 gelas, rendam lagi 20 menit. 1 hari direndam sekitar 2 kali kalau ada waktu. Sudah itu, sampai kulit yang hitam-hitam ini sudah berubah warna, ya, baru bisa dikatakan ada harapan sampai sembuh dia. Nanti terakhir saya akan share video yang untuk cuci bekas kulit hitam ini diganti kulit baru seperti apa, gimana. Yang penting direndam sampai dia kembang, ya. Coba foto yang seterusnya ya Bu Lina. Nah, contohnya ini kaki diabetes yang ujungnya udah hitam semua. Itu kita harus rendam sampai dia kembang. Sudah kembang, sudah lembut kulitnya semua, kita ambil gunting, kita gunting yang kulit atau daging yang sudah mati, yang hitam itu. Jadi harus 100% bersih dan tidak ada lagi kuman-kuman atau yang bentuk mati, daging mati di sana. Baru dia bisa tumbuh. Kalau kotoran dan daging mati nggak dibuang, dia tumbuh pun nanti jarinya keriting. Mungkin bukan posisi yang benar ya. Dia harus hidupnya tuh ke arah yang lain. Jadi nanti aneh, tetap cacat dia. Nah, terus lagi. Nah, contohnya ini yang baru ditangani dalam 1 bulan ini ya. Kemarin saya bawa ke kebun saya detok dia. Suruh tidur di kebun 1 hari. Lihat telapak ujung kakinya itu hitam. Dan dikeliling yang bolong ini hitam semua. Ini kalau tidak cepat ditangani atau tidak cepat didetok, kaki ini takutnya harus diamputasi karena dia makan obat antibiotik selama 7 bulan, nggak ada perubahan. Dan itu makin parah, makin parah. Nah, sudah itu ini yang beberapa minggu lalu ya, 4 minggu yang lalu, waktu itu saya masih di Thailand. Nah, sudah itu 2 minggu yang kemarin, di telapak kaki itu yang hitam-hitam udah tinggal sedikit ya kulitnya ya. Udah saya suruh pakai perban, cuci bersih-bersih, sedikit-sedikit digunting. Cucinya Seterusnya, pakai apa, Bu? Cucinya pakai apa? ekoenzim aja Bu. Oke. Ekoenzim 1 gelas sama air nutupi tempat lukanya. Dan itu pakai perban pelan-pelan, pelan-pelan. Yang bisa digunting, gunting. Nggak bisa digunting, digoyang-goyang sampai dia lepas. Tapi tetap sehari 2 kali 30 menit. Nah, ini yang minggu yang terakhir ya. Tapi sekarang pasien ini nggak sama saya lagi loh. Kenapa, Bu? Jari yang ketiga itu Ya. kan dagingnya tumbuhnya agak aneh. Karena Oh, dia nggak bungkus. Jadi tumbuh kayak sekitar ada eh, sebesar apa ya? Ujung jari gini lah. Mungkin dibandingkan kacang tanah tuh ada sebiji gitu. Jadi saya bilang harusnya kamu harus bungkus, dipres dikit. Istrinya sekali bungkus, Bu, sampai tulangnya patah, Bu. oh. Orang begitu kan tulangnya udah keropos, Aduh, udah banyak lobang-lobang gitu loh. Jadi dia aduh. saking semangatnya ditarik ya. Dia bilang aku terasa tek suaranya loh Bu. Dia itu pendarahan banyak banget. Habis itu panas dingin. Aku bilang aduh, aku masih di Malaysia loh, belum pulang. Jadi masuk rumah sakit aja ya. Aduh, aduh. Jadi yang Kasihan. nangani istrinya ini aduh sadis juga. Sering terjadi kalau kita lewat WA, bahaya tuh Bu. Ada juga yang tulangnya keseleo. Kita suruh dia bungkus dengan ekoenzim. Dulu masih nggak ada bantal ya, bungkus. Bungkus-bungkus dia pikir mungkin ini udah ekoenzimnya mujizat kali ya. Ditekan, prek, patah kaki anaknya. Aduh, Aku bilang kok bisa ya, anak sendiri loh. aduh. Tapi manusia itu bermacam-macam. Oke, terus Oke. lagi Bu. Nah, jadi ini adalah hasil detok jijik nih. Ini BAB ya, bukan apa. Hasil pasien yang sudah mau stroke, yang sudah serangan sampai ke jantung, dan hasil BAB-nya itu semuanya hitam.
Jadi waktu dia detox tuh dia rasanya tuh tangannya udah kebas, bibirnya udah dingin, kelihatannya itu udah kayak buram gitu. Satu-satu jalan, mereka tanya sama Master Detok, ada nggak ya orang Detok langsung mati di situ? Dia bilang kami udah 40 tahun, nggak ada satu yang mati di tangan kami. Lalu Dan apa yang harus dilakukan? Waktu tangannya kebas, kakinya kebas, itu harus 1 hari anemanya 3 kali. Langsung keluarkan dari lubang duburnya ya, dimasukkan air sama herbal. Jadi keluar kotoran-kotoran tuh sampai hari ketiga baru warnanya berubah menjadi agak hijau pekat. Orang begini biasanya kalau nggak rutin detox nggak lama tuh. Karena kayak pipa kita buka keluar airnya dan kotorannya semua. Tiba-tiba kita stopkan. Nanti dia numpuk di situ, kadang bisa meletus atau pecah pipanya. Jadi dia harus rutin terus detox. Tapi jangan pikirin semua harus detox ke Thailand ya. Bagi yang mampu tentu enaknya ke Thailand gitu loh. Tapi kalau nggak mampu ya udah setiap bulan 6 itu saya pasti ngadakan kelas detox. Apalagi sekarang ya Bu Lina, yang ya kapsul detox dan sebagainya itu saya udah sudah dapat harga banyak. pabrik. Harga pabrik jauh murah daripada yang dulu gitu. Bu, Jadi berarti orang diabetes itu BAB-nya waduh, juga bisa kelihatan itu nggak bagus ya Bu ya. Kalau orang iya. diabetes sudah di BAB kelihatan ya. Dari BAB-nya jelas Bu. Eh, kenapa hitam ya? Ibu lihat nggak di leher anak-anak sekarang, anak-anak yang agak gendut, bukan dia malas mandi atau nggak pakai sabun. Leher sudah itu ketiak atau ada bekas kudisan tuh hitam semua. Lebih-lebih di leher kayak orang mandi nggak pakai sabun. Daki di belakang ini. Nah itu Ya, kebanyakan gula numpuk jadilah toksin. darahnya ya jadi Pekat. beracun. Iya udah pekat. Semua sampah itu dinyangkut di tubuhnya nggak keluar. Jadi apabila dia detox itu memang lumayan sih hasilnya. Orang Melayu bilang balik modal lah, nggak rugi dia. Kalau saya kayak saya gini detox udah nggak nampak apa-apa Bu, rugi sih. Ya, Terus sudah habis Bu. habis ya. Ada Ya, video satu Bu. di mana ya Mei? Coba Mei. Untuk terapi terakhir sudah mau sembuh pasien itu. Nah bisa Oh ya, tuh. sebentar. Kiriman dari Bu Vera, sebentar. Ini kan kulit mati, jadi dia pecah-pecah hitam. Ya. Sama. Jangan kuat sama Sudah kelihatan Bu gambarnya? karena baking soda dia bisa bersihkan noda-noda bandel, kulit-kulit mati, sama radiasi-radiasi. Makanya ada orang komplain kan, Bu Vera saya udah detox, tapi kok fleknya tambah. Ya udah, gosok sama baking soda, nanti sudah gosok gini, dia kan ada sebagian takutnya luka yang kita tak nampak. Ambil VCO. Pakai visio. Sebagai masker dia lagi. Jadi tak boleh habis gosok dibiarin loh, apalagi diabetes ya. Gak boleh kuat-kuat ya perasaan. Kalian yang alergi ini kita matiin dia. Saya untuk muka loh. Muka, rambut, ketiak-ketiak yang hitam-hitam. Nah. Takut geli dia. Kayak gini ya, gosok sendiri ya. Gosok nanti putih. Habis gosok, ingat dan cuci bersih.
Dioles dengan VCO. Kalau nggak VCO, masa screen yang Dr. Sukono itu. Dia kalau nggak ada selapis kayak licin-licin gitu kan, nah itu harus digosok. Kadang kita kira perban itu bersih, sebenarnya enggak loh. Direndam sama air, besok kan kayak minyak apa timbul semua. Jadi harus bersihin kimianya tuh, harus bersihin dari baking soda. Nah, ganti dulu airnya ya. Ada kasa nggak untuk tisu, nggak bagus loh. Stop. Nah, teman-teman, nggak usah bikin sendiri stres. Ngurusin yang luka-luka kayak gitu. Cari yang cantik-cantik. Baking soda, anu ke muka. Bu Lina, kita kan ada seri yang untuk kecantikan. Masih ada. Ya nanti Bu, Oh ya sesudah udah, ini. kita udah Bu. Jangan dibocorin dulu Bu, jangan. Ya udah, jadi mungkin sekilas begitu ya. Untuk luka harus hati-hati. Jangan sembarangan jadikan korban lah demi nama baik Eko Enzim. Jadi gimana pun kalau kita mau bantu siapa aja, yang penting dia pakai Eko Enzim boleh, tetapi harus rasanya nyaman, sejuk, adem, dan nampak hasil hari ke hari sembuh. Jadi bikinlah Eko Enzim dengan hati yang jujur, hati yang murni, yang penuh kasih sayang. Nah, itu sudah cukup sih, ya. Oke. Jadi untuk saya sampai sini dulu, Bu Saraswati. Bang Ranto kita itu 1000 pengalaman juga itu, karena waktu ke Karo saya bilang nggak gampang hidup di situ. Ayo Bang, kita bikin terapi aja malam. Tahu-tahu malam jam 1 nggak bubar. Dan Ibu, pasien di Sumatera Utara itu banyak sekali karena gaya hidup pola makan mereka ya. Wah, hebat. Kata Master Deto itu juara 1 tuh. Betul, betul. Jadi berikut mungkin bulan 11 saya sama Bang Ranto ya mau ke Sulawesi. Nanti malam kita buka apa kelas terapi lagi tuh Bang Ranto. Kok pisau-pisaunya tuh. Oke, baik. Ya, Terima ya, kasih urayanya. masih. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam sesi pertanyaan, kita dengarkan lagi dari Bang Ranto, narasumber kedua. Dia akan berbagi pengalamannya bagaimana menangani luka diabetes. Silakan Bang Ranto. Ya, selamat malam Bu Saraswati, selamat malam Bu Vera, Bu Lina, dan teman-teman semuanya. Saya Ranto Nangin dari Karo, tempat tinggal saya di Desa Kutabangun, dan sekarang saya ini pas di pinggir Danau Toba ini. Nggak pulang karena ada urusan pertanian juga di sini, mungkin besok sore lah baru pulang. Jadi dulu awalnya saya berani aplikasi ekoenzim ke luka diabetes, karena luka-luka ringan yang kita oleskan untuk ekoenzim kita oleskan untuk luka-luka ringan, semuanya rata-rata berhasil. Nah, dan terus pas waktu itu mungkin di Facebook saya share, ada seorang bapak kalau ke dokter memang harus diamputasi katanya. Jadi mulailah dari situ saya beranikan untuk membantu bapak itu, karena dia pun udah daripada amputasi lebih baik mati kan gitu. Waktu itu dibilang sama aku, jadi kita gunakanlah ekoenzim sebagai untuk apanya itu pengobatan lukanya itu. Dia oleskan ekoenzim, konsumsi klasi enzim. Kalau dulu masih klasi enzim kita kenal, belum ada diamond enzim kita kenal. Jadi dengan seiring waktu lukanya itu pun sembuh dan nggak jadi diamputasi. Nah itu awalnya dulu Bu. Dan kedua, ada juga pasien yang udah bisa dibilang udah putus asa lah. Nah, intinya dia minta tolong sama kita, gimana pun nanti masalahnya ya, dia nggak perlu nuntut-nuntut lah. Yang penting kita tolong begitu.
Nah, di situ juga lah aku pertama kali membedah manusia, Bu. Bedah manusia tanpa obat bius. Nah, jadi kita cari akal supaya dia nggak kesakitan, kita kompres pakai es batu dulu, sampai betul-betul dia mati rasa, baru kita kopek-kopek luka-lukanya itu, terus kita olesi ekoenzim, dan diperban juga, dan disiram lagi ekoenzim supaya luka-lukanya itu bisa apalah nggak bau dan bisa sembuh. Itulah tujuan kita. Nah, dan itu pun bisa juga berhasil. Nah, jadi semenjak Bu Pera pulang dari Karo, istri saya memang nggak tahan ngelihat luka, apalagi luka yang bau. Dia kalau di sini orang luka bisa, di sana pun dia muntah-muntah. Nah, jadi kegiatan itu udah jarang saya lakukan di rumah. Mungkin kalau pasien yang kita perlu bantu, kita datangi ke tempatnya begitu. Karena masalah situasi juga kan. Tapi kalau udah Iya. tapi kalau udah talenta kita diberi Tuhan seperti itu untuk membantu teman ya dan saudara semuanya, wajarlah kita jalankan semampu kita begitu, Bu. Nah, coba kan ada juga saya kirim tadi Bu Mei. Nah, coba Enggak. dulu di Bentar Bang, saya yang ini kan. Sebentar ya. Yang ini Bang. ya. Ini luka diabetes juga ini. Ini semua kakinya ini udah bisa dibilang 95% udah apalah, udah busuk lah gitu, Bu. Nah, jadi saya waktu pelatihan ke Diski, nah, saya bantu tolong juga lah ibu ini seorang ibu juga ini. Udah bertahun-tahun ini kena diabetes. Apa penanganannya bagaimana Bang? Di ini pakai ekoenzim yang umurnya memang udah lebih 2 tahun, Bu. Nah, ini disemprot-semprot aja dulu, nggak usah dikopek dulu yang kerak-keraknya itu supaya nggak kesakitan. Nah, Dicampur air? enggak, murni, Bu. Karena ini udah bau betul, sangat bau. Kalau jarak 5 meter kita udah nggak tahan lagi kita aroma baunya itu. Semprot murni karena ekoenzim yang udah Bau umur bau 2 BPK ya, Bang. tahun. Udah ngeri kali ya, Bu. Dan akhirnya bisa sebagian udah kering. Nah, dari situlah baru dibersihin, Bu. Nah, ini diabetes ini, Bu. Nah, terus lagi, Bu, lanjut. Sorry. Aduh, sorry. Bentar ya Bang. Bentar. Ini sebentar. Saya pindahin dulu. Baru dapat fotonya. Bentar. Jadi itu disemprot ekoenzim berapa lama, berapa hari Bang? Itu 2 minggu kemarin udah kelihatan hasilnya sangat bagus, Bu. Karena dia konsumsi Diamond Life Enzyme dan garam hitam. Nah, Diamond. itu makanya sangat cepat kali apanya ke kekeringan lukanya itu. Garam hitam dan Diamond Life Enzyme, Bu. Nah, ini seorang bapak ini alergi obat. Nah, udah lewat, Bu, kaki yang ini. Ini bukan melepuh karena air panas atau apa. Ini alergi obat. Sampai lidahnya pun udah jadi luka-luka. Nah, ini pun kita semprot ekoenzim murni yang umurnya udah lebih dari di atas 2 tahun. Konsumsinya pun seperti itu tadi. Diamond Life Enzyme juga. Dalam 1 minggu Bapak ini udah bisa jalan dan sangat nyaman lah begitu, Bu. Gitu. di Diamond Life Enzyme itu diminum sehari berapa cc Bang? Berapa mililiter? Kalau diamond itu mungkin dicampur 20 mili ke 1 liter Segelas. air kemarin, Bu. Nah, 20 ml campur air 1 liter itulah diminum.
sehari-harinya. Kalau habis dicampur lagi, minum lagi. Mungkin Oh, jadi 1 sampai 2 liter air lah diminum. setiap minum ada itu ya, diamond enzimnya, diamond life enzim C-Ejin Kang. Kalau garam hitamnya diapain, Bang? Ayo kita dulu, Bu. Ini hujan di sini sangat ribut kali. Nggak dengar. Mungkin sekilas Bu Lina bisa jelasin apa CE Cincang C-Ejin itu. Kang itu diamond life classic enzim itu kita bukan dibuat di Indonesia, tapi kita beli dari namanya Guru Maha atau Mr. Prajuap Raufimai, orang Thailand, muridnya Dr. Rosukon. Itu merupakan klasik enzim yang usianya 16 tahun dan ditambah herbal-herbal. Jadi sangat ampuh gitu ya untuk tubuh itu sangat ampuh untuk pembentukan sel baru. Eh, saya cerita ya, smoothie, bikin smoothie yang ditetesin C-Ejin Kang itu warnanya masih tetap hijau. Kalau dari sayur, hijaunya masih tetap sampai sorenya. Jadi sangat ampuh untuk pembentukan sel baru. Begitu, begitu juga untuk orang, mungkin untuk orang bisa tetap awet muda kalau minum itu terus. Silakan Iya. lanjut, Bang. Ya, Bu. Nah, jadi Garam hitamnya gimana, Bang? iya, jadi begini, Bu. Eh, mungkin diamond enzim itu saya rasa cepat atau mungkin sangat cepat lah untuk apa itu cara bilangnya ya, baru cepat ya. Mengikat atau mengurai kimia obat-obat kimia dalam tubuh itu, Bu. Antes Ya itulah istrinya Bang makanya Ranto itu kalau ya, tiap pesen C-Ejin Kang, kita bilangnya C-Ejin Kang, itu ya. sekali 6 botol. Wah, banyak amat. Rupanya untuk pasien ya, Bang. Iya, jadi itulah membuat Bapak ini bisa terbantu aplikasi Eco Enzim di luarnya dan minumnya Diamond Life Enzim itu, Bu. Garam hitamnya diapain, Bang? Kalau garam hitam Himalaya? Kalau Bapak ini nggak konsumsi garam hitam, yang garam Oke, hitam hanya yang diabetes, Bu. Karena ini kan hanya alergi obat, sampai ya. lidahnya pun udah luka-lukaan semua. Nah, ini tadi garam hitamnya diminum ya. Iya, diminum, Bu. Dicampur air, garam hitamnya sebesar biji jagung, air hangat 100 ml, entah entah 50 mili pun boleh, supaya bisa neguknya entah 2 kali teguk habis, karena itu kan agak bau belerang juga, Bu. Jadi kalau agak banyak susah menghabiskan begitu. Mual. Itulah Ya. keluhan. Nah, yang ini, Bang. Hmm. Ini pun kalau ke dokter juga diamputasi juga katanya, Bu. Oh, Jadi berkat ekoenzim ini bisa terbantu lah. ini penanganannya bagaimana, Bang? Ini hanya semprot ekoenzim yang apa itu, pakai semprot-semprot biasa itu, Bu. Spray Disemprot ya. murni. Nah, semprot murni. Jadi eh, baunya pun bisa teratasi dan lukanya pun bisa cepat sembuh begitu. Dan minum C-Ejin Kang juga. Iya, begitu. Itu rutin itu diminum terus. Nah, inilah Ini lidah. yang tadi lidahnya ya. Iya, itulah yang kakinya yang bengkak, yang luka-luka tadi, Bu. Ini sampai lidahnya pun udah bermasalah semua. Berarti dia nggak boleh minum obat-obat kimia ya. Iya, memang dia udah tahunan juga katanya konsumsi obat kimia, Bu. Jadi nggak tahan. Jadi udah sangat kasihan kali. Minum air pun udah terasa pedas dia di lidahnya itu. Karena udah luka semua. Ya, jadi itu sebagian ya pasien-pasien abang. Sayangnya Bang Ranto itu di Facebook hanya posting tani, kebanyakan tani yang foto-foto ini udah nggak direkam. Karena yang seperti itu bikin apa, Bu? Bikin bikin udah ribet kali. Dipikir orang, entah berapa kali sampai caleg pun datang mengunjungi saya. Dipikirnya juga saya dukun kampung.
Itulah. Dipikirnya juga saya dukun, kan udah aneh-aneh kayak gitu. Tabib Kadang bukan dukun, foto-foto Bang. gitu ya Bu ya. Mau simpan di handphone pun serba salah. Lagi Iya. makan enak, kegeser nampak lagi. Aduh. Oke. Eh, oke, kembali ke Ibu Moderator. Terima kasih Bang Ranto untuk paparannya. Sama-sama Ibu. Ya, tentu banyak sekali nanti yang akan ditanyakan di sini, banyak pengalaman Bang Ranto, Ibu Vera. Baik, sebelum kita masuk ke acara tanya jawab, Bapak Ibu silahkan kameranya dibuka, kita akan foto bersama lebih dahulu, supaya kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Sembari diambil fotonya oleh Kak Lina, kita masuk ke pertanyaan. Ya, silakan yang ingin bertanya, raise hand dulu, atau bisa juga menulis pertanyaannya di room chat ya, nanti akan dijawab. Saya beri kesempatan pertama kepada Ibu Purnama. Silakan Ibu. Audionya dihidupkan, silakan bertanya. Selamat malam Bu Vera, Bang Ranto, Bu Lina dan Mana semuanya. Bu Purnama. Saya mau bertanya untuk ini nih Bu, penanganan. Saya punya teman baru sekitar 2 bulan yang lalu dia divonis ginjalnya bermasalah berat dan harus cuci darah 2 kali seminggu. Dan mungkin sekitar beberapa minggu lalu baru tanam alat Cimino kalau saya nggak salah untuk memudahkan proses HD-nya gitu. Kalau dari luka, saya lihat dia nggak ada luka. Hanya saja waktu kami datang membesuk itu, mukanya kelihatan bengkak dan seperti ada memar-memar di badannya gitu. Nah, kalau untuk hal ini gitu ya Bu ya, kalau detoksnya caranya bagaimana dan apakah memang untuk dia itu boleh juga konsumsi CE ataupun yang seperti dijelaskan Bang Ranto tadi, Bu. Karena untuk minum dia sudah dibatasi maksimal 600 mili per hari gitu, Bu. Ya, kalau pasien ginjal yang katanya udah gagal ginjal, itu pasti batasin air. Yang paling gampang ingat itu sehari nggak boleh 1 gelas kopi gitu ya, sebesar itu nggak boleh lewat. Apabila dia lewat, air itu bisa masuk nggak bisa keluar. Karena orang yang begitu Bu, dia seharian atau seminggu dia nggak ada kencing keluar. Paling 1 tetes, 2 tetes. Jadi ibarat ginjalnya udah nggak berfungsi lagi dan dia tidak akan keluar air kencing lagi. Jadi dia masuk air, harus dibatasin. Nah, kita mau kasih obat apa sih? Nggak bisa kan? Mau kasih obat ini harus telan, minum, dan CE dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah terlambat sih. Tetapi orang yang cuci darah itu kadang dia bandel. Dia badannya gini, saya besok mau cuci darah lah. Hari ini saya makan lah mie goreng lah, Coca-Cola lah yang enak-enak. Pokoknya nggak mau tahu gitu. Ya kan? Tetapi saya lihat beberapa pasien, sewaktu dia besok mau cuci darah, hari ini dia minum herbal. Tetapi ingat, pasien yang gagal ginjal, dia tidak boleh makan yang zat tanin atau mineral. Semua yang zat mineral bagi dia itu dia akan menumpuk di bagian jantung dan di bagian ginjal, semua akan membekukan. Gitu loh. Jadi tidak gampang menangani orang kayak gitu. Mungkin kita hanya bisa bantu adalah untuk kompres ya, bantal EE. Dan sebenarnya dia kalau sebelum cuci darah, dia rajin minum herbal-herbal yang contohnya mungkin lihat di Zoom saya yang tentang terapi ginjal, beberapa herbal itu rebus, minum, dia bisa membantu. Membantunya seperti apa? Contohnya ada yang 1 minggu cuci 3 kali darah, dia hanya 2 kali, atau dia hanya sekali, gitu. Kalau dia terlambat cuci, dia nafas apa dan sebagainya pun susah. Dulu saya kenal seorang biksu di Tanjung Pinang, dia gagal ginjal. Lalu ke Thailand lagi.
Waktu itulah saya baru tertarik, kok Thailand banyak kali ya orang herbal-herbal yang hebat-hebat gitu. Apa sih? Benar nggak gitu? Tetapi waktu itu saya nitip pasien cuci darah juga ke dia. Ternyata belum sampai ke Thailand, dia udah meninggal di imigrasi. Lalu saya ngurus lah ya sampai pulang. Nah, biksu itu saya tanya, kok bisa ya? Dari 1 minggu 3 kali, cuma 1 kali cuci darahnya. Iya, saya minum obat ini dan sering saya bawa rombongan ke Thailand dan sebagainya. Memang ya bukan di Thailand aja, saya rasa di Indonesia pun banyak sekali ya orang-orang pintar, tapi harus pintar memilih apa yang cocok untuk dia. Kuncinya yang mineral tidak boleh, minuman yang terlalu banyak cairan, buah-buah itu semuanya dia nggak boleh. Tetapi jika dokter bilang dia karena ginjalnya kanan kiri itu udah full semuanya batu disumbat gitu. Kayak Pak De saya ya. Pak De saya 12 tahun yang lalu itu batu ginjal di kanan kiri ginjalnya itu kata dokter ratusan, nggak terhitung lagi. Jadi buka ibu saya terapi ginjal dengan lemon itu aja terus. Tampung air kencingnya di botol aqua. Lihat kapur-kapurannya itu banyak sekali. Nah, itu bisa meringankan karena jus lemon murni dan garam hitam secuil kayak Bang Ranto bilang kayak jagung mungkin setengah itu. Nah, itu bisa. Jadi jangan campur air lagi. Dia bisa cuci kok. Mudahan ya, mudahan mujizat. Tetapi harus ikut cara dokter atau cari herbal yang memang bisa membantu. Oke? Ikut. Emang mau dipukul. Bu Purnama sudah menjawab kah? Ya, Oke. Baik, Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Enggak, saya akan bacakan ada dari chat room ya. ya. Ini ada pertanyaan. Lewat. Sebentar. Tadi ada yang bertanya. Oh ya. Apakah Bu Pera, ini ada pertanyaan buat Bu Pera. Apakah yang sudah gagal ginjal dan bertahun-tahun cuci darah bisa ditangani dengan ekoenzim? Nggak bisa. Terus terang nggak bisa. Sering banyak yang japri saya. Kanker lah. Besok lusa mau operasi lah. Dengan ekoenzim bisa nggak? Untuk apa? Ekoenzim mau diapain gitu? Gagal ginjal udah bertahun-tahun ya. Itu ginjalnya bukan dikeluarin. Di dalam tuh dia udah dari segini udah kecut gitu. Nggak ada harapan lagi sama sekali kecuali satu-satu jalannya cangkok ginjal. Nah itu miliaran ya, mungkin di bawah 2 miliar. Tapi kalau mau cari mujizat yang sudah gagal ginjal itu saya sarankan nggak usah lah buang waktu karena dia banyak pantangan, nanti tambah sengsara. Tetapi kalau yang merasakan ginjalnya kotor ya mau dibersihin, nah itu masih sempat. Jangan tunggu sampai udah vonis. Eh, saya pribadi begini, saya tidak suka jadi pahlawan. Saya tidak suka sok pahlawan. Bisa ya bisa, nggak bisa ya nggak bisa. Kalau betul ekonomi serba bisa, saya udah mau buka rumah sakit sebesar-besar 16 tahun loh ya. Saya buka klinik apa-apa. Saya cuma mampu buka rumah terapi kecil yang gratis loh. Jadi kita harus jujur. Ya bisa-bisa. Nggak bisa jangan buang waktu pasien sampai kalang kabut. Contohnya rendam kaki. Ambil air, masak air panas, angkat sana sini. Sudah 2 bulan kerjakan begitu, nggak ada hasil. Kamu mau salahin siapa? Jangan salahin saya ya. Saya nggak bilang itu pasti sembuh. Tetapi kalau mau coba ya silakan. Yang parah-parah nggak usah main lagi. Kasihan. Oke? Baik, terima kasih Bu Pera. Saya ingin bertanya Bu Pera. Bu Pera tadi kan mengatakan bahwa tadinya penderita diabetes ya Bu Pera ya. Bu Pera bisa memberikan sedikit saran apa yang harus dilakukan, pola hidup hidup seperti apa yang harus dilakukan supaya terbebas dari diabetes. Diabetes itu kadang kita lihat 10 orang makan teh
minum teh atau makan apapun sama porsinya dan gulanya pun sama. Satu orang satu gelas itu 2 sendok. Apa semuanya kena diabetes? Enggak kan? Paling dia aja yang kena diabetes, kok yang 9 itu enggak kena. Nah, apa salahnya gitu loh. Zaman dahulu yang 40 tahun yang lalu, ada nggak sakit diabetes kanker? Jarang banget. Semenjak berubahlah, ada handphone, kita nggak olahraga lagi, kita nggak bekerja yang kayak dulu lagi. Semenjak ada kulkas, ibu-ibu tuh nggak mau beli sayur yang segar. Bisa dia simpan 2 minggu baru dia masak. Karena sibuk. Sudah itu air bukan dari sumur dan dulu nggak ada pupuk kimia bertabur-tabur sehingga air sumur itu sudah membau kan jadi air yang tidak layak. Manusia itu 80% air loh, air dan darah 80%. Tetapi dari tangan dia sendiri, dia buangkan semuanya pupuk kimia, fungisida, pestisida, dan sebagainya, termasuk kotoran limbah-limbah. Dia nggak pikir dia hidup di dunia ini, dia hidup di bumi ini. Terjadilah penyakit yang aneh-aneh. Ya, sampai sekarang bukan diabetes lagi. Diabetes itu udah, alah, setiap rumah sudah ada. Kanker setiap rumah sudah ada. Anak-anak yang kecil udah pakai kacamata, udah eksim. Belum lagi cucu kita nanti hidup seperti apa. Makanya kayak saya dan Bang Ranto, itu disebutnya orang bodoh. Ada lahan, tapi kok kerjanya kayak kerbau gitu loh. Aduh, bikin kompos lah ini itu. Untuk apa? Kami cuma pengen mengajak, dunia ini masih ada kesempatan untuk kita berubah. Air, sumber air yang paling penting. Air sekarang, kamu tidak boleh loh minum air putih doang. Kenapa? Kamu akan makin minum, makin haus. Percayalah. Dan itu nasi putih, ya, yang sudah digiling sampai bersih gitu. Kamu makan nggak sampai 2 jam, kamu lapar. Jadi yang paling pertama, yang penting itu nasi dan air. Tahu-tahu bermasalah gitu loh. Nah, cara yang paling simpel adalah belilah beras ya. Beras yang jangan kupas sampai bersih semua serat-seratnya tuh habis. Nah, itu sayang banget. Kalau bisa contohnya mau beli beras organik, mintalah yang gilingnya itu jangan terlalu bersih. Nah, itu poin penting. Sudah capek-capek kita nanam beras, kita makanlah yang layak. Sudah itu air putih. Air putih kita nggak tahu ya, sumber air sumur itu yang sudah tercemar dan kita minum. Nggak minum kamu mau pakai apa? Di Batam mineral water semua. Semua yang botol-botol. Dan itu kamu jemur, kamu simpan setahun, dia nggak ada berjamur, dia nggak ada berlumut. Itu bukan air itu. Lalu kita mau minum untuk menghindari diabetes. Ambil air putih apa aja yang dapat. Dan itu potonglah 2 iris ya. 2 iris lemon atau jeruk nipis. Bukan jeruk kasturi ya. Potong 2 atau tetes begitu. Sudah itu jangan lupa kalau ada duit beli garam hitam. Secuil aja, tapi baunya nggak enak. Atau garam organik yang harga sebungkus mungkin 30.000 atau 35.000 ya, 400 gram ya. Nah itu mungkin udah berbulan-bulan baru habis tuh. Ambil secuil, jangan sampai rasa asin. Karena dia mengandung mineral, zat besi untuk saraf-saraf kita, darah kita itu normal. Ya, beberapa tetes lemon dan garam. Air begitu kamu minum, baru terasa saya nggak haus lagi. Jadi kalau nggak ada lemon gimana? Bikinlah classic engine. Masukkan classic engine. Ya, kalau memang ada masalah giginya, masukkanlah beberapa eh, iris lemon. Nah, itu adalah alkaline water untuk mengurai semuanya racun-racun di dalam air yang tidak bersih. Jadi tubuh kita 80% dari darah ya, dari darah dan air. Semoga itu bisa bekerja bagus. Dulu saya minum air karena air di Batam nggak enak, saya campurlah gula, saya campurlah yang bersoda dan sebagainya. Lalu makin lama makin lapar, makin lama makin lapar. Setelah saya divonis diabetes, saya takut betul-betul saya takut karena anak saya baru masih ke sekolah SD ya. Saya nggak mau nyusahin anak saya. Lalu mungkin Tuhan membukakan pintu
untuk detok apa. Saya rutin detok. Setiap kali detok sengsaranya minta ampun. Rasanya tuh, waduh, enek ya. Kita kan minum olive oil tuh kayak mau mati, mau muntah, mau mati tersedak. Dia tuh turun nggak, naik enggak gitu perasaannya. Tetapi saya yakin tubuh saya udah rusak. Saya harus perbaiki dengan yang master ajar tuh satu-satu jalannya olive oil. Saya sampai tanya, boleh nggak campur yang lain yang enak sedikit? Hanya begitu dibilang. Akhirnya sekarang yang di Thailand enak loh olive oilnya. Campur lemon, campur nanas, markisa dan sebagainya. Rupanya ada resep enak. Tetapi yang saya jalani sebelumnya itu ya, saya detok rutin di rumah aja ke Peneng sekali. Karena mahal banget rasanya gitu ya. Jadi saya detok di rumah. 2 minggu sekali, sebulan sekali. Sampai kali ke-9 itu saya nampak batu yang sebesar begini ada 5 butir. Kenapa diabetes? Karena gula yang kita makan dan minyak yang kita makan itu tidak cerna dengan bagus, kita makan terus-terus nggak ada istirahat. Ya, itu dia membeku menjadi batu. Nggak tahu dia dari liver sampai ke empedu terselip di pankreas. Karena itu tetangga dekat, dia selipnya di pankreas sehingga insulin kita itu tidak menghasilkan energi, dia malah ke urin kita, dia terkebuang. Nah, jadi detok tuh nggak mau tahu. Yang penting kamu buang semuanya kotoran di dalam tubuh. Sampai pankreas itu terung hilang, diabetes kamu tuntas. Jadi saya ke 9 kali saya udah tuntas, luka dan sebagainya, malam nggak mau marin cari makan, tuntas dia. Ya, sampai sekarang pun luka pun ya cepat sembuh sih. Jadi saya senang sih untuk bagi pengalaman diabetes ya, karena diabetes itu nggak gampang. Tapi kalau memang kamu bisa tahan atau bisa tabah ya minum olive oil atau detox rutin, bakal pasti bisa sembuh. Cuman ya nggak enaknya gitu, minyak gitu. Tapi kalau udah terbiasa ya nggak apa-apa. Yang aneh tuh saya bawa orang detok ya kayak Bu Patmi, Bu Suryati. Bu, saya mau 2 gelas boleh nggak minyak? Alamak, aku bilang 2 gelas, enak loh Bu. Bu Susi, enak loh Bu. Kok enak? Jadi ada yang merasakan detok tuh bahagia, enak. Itu sebenarnya bagus sih. Kalau saya masih merasakan, aduh nggak enak, itu terpaksa. Tapi saya mau sehat. Itu aja sih. Satu-satu solusinya ya, dan harus dipaksa detok. Keluarkan semua yang kotoran. Dan itu ingat jangan makan. Sudah makan teh manis atau yang buah-buahan manis. Makan nasi ya nasi. 1 jam lagi baru air putih yang tadi saya bilang itu ya. Campur CE atau campur lemon. Secuil garam. 2-3 biji udah cukup. Nah coba berubah. Nanti jangan sudah makan itu pisang lagi ya. Buah-buahan lagi ya. Kalau mau buah-buahan ya makan buah-buahan sampai kenyang. Saya sekarang begitu. Pagi dari sebelum jam 11 saya makan buah-buahan yang kebun. Saya petik semua apa adanya. Sampai jam 12 saya makan nasi yang kenyang-kenyang. Sampai sore saya makan sisa-sisa apa aja atau ubi atau apel merah. Malam ya udah klasik enzim atau apa sih ya gitu ya. Pokoknya yang ringan-ringan. Jadi kita rasanya sih lebih enak sih. Ya cobalah. Oke. Baik, Bu Vera. Tapi dengan detok, apakah kita bisa melakukan detok sendiri di rumah, Bu Vera? Bisa. Bulan 6 jangan lupa. Karena maaf saya nggak bisa ngajar satu persatu. Eh, kan kalau detok tuh harus bahu-membahu lah, saling memberikan semangat gitu ya. Cuman di grup detok pasti mereka malu ceritakan saya ada gini loh, semalam saya diare loh. Mereka nggak mau suka japri, heran juga saya. Tetapi makin lama mereka berubah sih. Jadi bulan 6 nanti saya mengadakan kelas detok, akan saya umumkan di Facebook. Oke. Orang tua Baik, taunya main Facebook aja Bu. baik Bu Vera, terima kasih. Jadi berarti penyakit diabetes bukan sesuatu penyakit yang tidak bisa sembuh ya Bu Vera ya, tetapi memang Iya. harus ada kemauan untuk sembuh dan harus berjuang dan diperjuangkan untuk bisa sembuh ya Bu Vera ya. Padahal dia paling gampang sembuh, tapi kalau dibiarin, dia bisa ke jantung, bisa stroke, dan bisa buta, dan bisa bolong. Nah, itu nggak main-main tuh, ya.
Jadi waktu minum tuh harus alhamdulillah aku aduh bisa ketemu yang pas untuk detox yang bersihkan tubuh saya. Biar biar nggak enak pun alhamdulillah. Betul, betul. Berarti dengan minum air yang pakai lemon dan garam hitam itu sudah merupakan detox ya, Bu Vera? Betul. Jadi darah kita dia mengencer terus. Baik, 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 Bu Vera. Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Silahkan raise hand kalau ada yang mau bertanya. Mungkin dari chat room sudah banyak nih Bu moderator. Oke, boleh dibantu. Malam ini ramai juga ya. Ime ada, boleh bacakan pertanyaan dari, oh Ime kayaknya nggak masuk nih, dia kepental. Ini kita sebenarnya nggak jualan tapi banyak yang menanya mau beli di mana, mau beli di mana. Selamat malam Bu Vera, salam kenal, saya dari Sleman, Yogyakarta. Mau bertanya, berarti ekoenzim atau klasik enzim murni tidak boleh sembarangan untuk oles-oles luka ya? Perih dan akan gosong. Kecuali kayak Bang Ranto itu kan udah diabetes. Itu mati rasa dia. Mau yang murni, mau yang enggak terserah. Asal kakinya jangan lepas saja. Tapi kalau untuk anak-anak saya lebih pakai CE diencerkan. Karena anaknya halus, kulit anak halus dan dia untuk kulit lebih mulus karena bahannya kan madu ya Bu ya, Ya, lebih aman. ya. Eh, Selanjutnya dari Bu Lilis, ekoenzim gula aren yang sudah lebih dari 2 tahun berwarna agak butek, apakah masih boleh untuk luka? Nggak boleh. Kalau butek berarti dia dalam tuh ada virus atau kuman-kuman yang tidak diizinkan dari ekoenzim. Jadi mereka masih berantem antara kau jadi tuan rumah atau saya jadi tuan rumah. Kau yang pergi, aku nggak mau gitu loh. Jadi dia nggak jernih, nggak murni. Tapi kalau kita lihat kinclong ya, kinclong itu jarang terjadi pada gula selain dari GMT. Lebih-lebih gula aren. Makanya saya bilang gula aren tuh enak tuh bikin kue. Ya karena kalau GMT dia kan zat mineralnya tinggi. Mineral itu pasti rasanya itu rasa karat, kayak besi karat. Tidak begitu enak. Kecuali bagi kami yang udah memang biasa minum tidak manis sama sekali. Nah itu boleh. Tetapi kalau mau manis kayak di warung-warung, pakai GMT, saya jamin nggak enak. Pakai gula aren enak. Karena dia nggak begitu jos. Untuk setiap hari masakan boleh. Tapi kalau lihat 2 tahun, 3 tahun makin butet lalu busuk. Berarti itu sudah memang dia tidak ada tingkat untuk menghilangkan atau mencegah virus-virus. Dia nggak mampu. Kayak alkohol yang KW gitu loh. Untuk Ya. apa? Kan bahaya malah. Dari Bu Tidak bunga Kristina, lah. dari Ibu Kristina Bekasi, selamat malam Bu Vera. Saya Kristina dari Bekasi. Saya dari awal membuat ekoenzim memakai molase. Tadi Ibu katakan kalau untuk terapis baiknya pakai GMT. Yang saya ingin tanyakan, apakah hasil fermentasi ekoenzim dengan molase dapat diaplikasikan untuk apa saja? Jadi, molasenya Nah, apa? ini mungkin Bang Ranto bisa jawab nih. Bang Ranto tuh paling rajin bikin tes, bikin lab sendiri dia. Ya Bang. Ah, ya, silakan Bang. Ya gimana tadi Bu? Nggak dengar tadi Jadi, gara-gara hujan di sini Bu. fermentasi molasenya jadi untuk apa diaplikasikan untuk apa karena dia udah kandung Mm-mm. bikin Yang penting jangan enzim dibuang kan. molase. Ya sebenarnya kalau ekoenzimolase Bu, ya karena kita kan mungkin setiap hari berhubungan dengan ekoenzim. Jadi kalau aku ditanya, manfaatnya nggak ada sama sekali untuk penjernih air katanya. Malah air tambah butek nih buatnya kalau kita uji di entah kita ambil air apa kan air yang tercemar atau apa. Nah, untuk pertanian kalau kita aplikasikan langsung membuat tanaman rusak. Kalau untuk luka atau luka-luka apa saja malah bisa dibuatnya tambah parah. Jadi kalau aku ditanya ekoenzimolase ini
Ya, sebenarnya kalau secara manfaat nggak ada, Bu. Hmm. Tapi bisa diperbaiki dengan dibantu oleh ekoenzim GMT supaya bisa nanti diaplikasikan untuk pertanian gitu aja, Bu. Tapi itu pun hasilnya bukannya bisa baik. Nah, atau dijadikan kompos boleh, Oke, begitu jadi dia, Bu. kompos ya, atau untuk bersih-bersih selokan, ngepel kayak gitu masih bisa ya untuk dipakai rumah tangga. Kalau untuk slogan pun sebenarnya nggak mampu ya sebenarnya, Bu. Tapi kalau ada yang bilang ya, mungkin satu-satu mungkin ada. Ya, Karena ya, kan Bu, seperti Bu Esti kan udah juga ya. uji coba itu untuk pencernih air. Nah, kan kelihatannya air itu malah tambah tercemar dibuatnya kan. Ya, Iya. hasil. Ada Baik, sih yang rombongan cuci kali apa gitu ya. Mereka kan air yang sebelum dicuci dengan molaser, aren, GMT, campur lah pokoknya. Nah, hasilnya pencemaran sungai atau danau tersebut itu kelas C, kelas ringan. Setelah 1 tahun dan ratusan ton siram-siram ke danau tersebut, pencemarannya tengah, di menengah, dari kecil ke menengah naiknya. Ya. Jadi Tapi gimana kan mau ada juga yang klaim yang berhasil, Bu. Contohnya di Danau Batur Heeh. Bali katanya. Nah, kan ada juga yang klaim itu malah tambah bagus. ya Bahkan kita Jadi sampai kita itu saya kita bilang baru Bang, baru bisa berhasil atau enggak kalau sudah ada buktinya gitu kan, selain dilihat ada tergantung labnya. siapa yang Ya, jujur bagus. mau keluarkan hasil lab itu atau ditutup aja berita itu. Eh, tapi kalau namanya api nggak bisa dibungkus. Suatu hari iya, pasti orang udah tahu iya. dan akan lebih berat Intinya kan nanti tengok. intinya kan gini, Bu. Sebelum kita aplikasikan, kita kan bisa uji. Contohnya untuk penjernih air, kita ambil air itu, kita teteskan berapa tetes ke air itu, kita biarkan seminggu atau 2 minggu kan bisa kita amati. Tapi kalau Iya, penggiat-penggiat enzim nasional kita ini kan nggak seperti itu kadang-kadang. Yang penting ya ya, kalau nuang-nuang katanya ayo rame-rame. Padahal nggak pernah dia coba sama sekali seperti yang kita bilang ini. Ya, ya Nah, mungkin mungkin ada tapi hasil labnya diumumkan malu nanti tuh Bang. iya. Jadi untuk mendingan sementara kita kita EE-nya jangan yang besar-besar lewat dulu lah untuk lewat di puja-puji rumah sendiri mudah-mudahan dulu. Tuhan akan memperbaiki dia. Kalau untuk danau kan muluk-muluk. Ini ada yang tanya Bang, kalau belum luka tapi kaki sudah agak hitam, bolehkah hanya dioleskan saja dengan ekoenzim? Mungkin bisa dinyalakan mic-nya Ibu Yeni Puspadewi apa supaya jelas pertanyaannya. Ngerca. Silakan. Ibu Yeni, ya silakan. Ibu Yeni Puspadewi, Ya, intinya saya bisa jawab seperti itu tadi, ya. Bu. Udah ngerti. Nah, contohnya kalau ada kaki yang bekas-bekas lembam, itu kan ada kulit jeruk purut. Direbus itu sampai mendidih. Direbus itu sampai mendidih, baru campurkan dengan air air apa? Air dingin supaya kita tes dulu kepanasannya sampai 35 derajat, baru campurkan enzim, rendam kaki saja udah bisa sembuh itu, Bu. Bisa aku rasa atau sekali 2 kali boleh itu sembuh itu langsung. Oke. Kalau kulit Luka, jeruk purut itu apa kan kaki hitamnya itu karena luka apa, Bang? Saya kurang ngerti nih. luka hitam, Bu. Oh, itu, Kakinya yang itu Mbak Jenny sudah hidup itu. ya, ya, silakan Mbak Jenny. Ibu Jenny, Mbak Jenny. Eh, mana Bu Jenny ya? Mbak, Biasa sih penyakit orang tua Bu, atau ah, banyak toksin dan jantungnya pompanya itu nggak sampai ke ujung kaki, jadi dia numpuk. Dia numpuk lama-lama jadi hitam, peredaran darah kurang lancar. Biasa penyakit orang tua.
Jadi kan terbantu juga itu dengan rendam air, detok rendam kaki Tadi itu. aku pencet nggak ada apa-apa. Sobat. Oke. Hmm. Jadi dia bisa bisa direndam dengan ekoenzim, Bang Ranto. Ya bisa Bu, tapi harus seperti itu kulit jeruk purut itu. Itu kan anti lembab. Jadi sangat terbantu nanti untuk membantu penyembuhan yang kakinya yang hitam itu begitu. Wah, untuk mandi pun cantik loh Bang. Cuman di Baik, Batam lanjut. jeruk purut sekilo 60.000. Lanjut ya. Udah jam 9. Dari Ibu Edi Andayati. Selamat malam Bu Vera. Dosis Malam. detox dengan air lemon dan garam hitam. Berarti sudah ya, sudah dijawab. Detox dengan air lemon dan garam hitam. Itu dosisnya bagaimana? Oh, untuk setiap hari rutin minum, jangan sampai terlalu tinggi dosisnya. 2 iris, ya, lemon 2 iris, udah jadi. Untuk sendiri sih, tapi kalau rumah rame, mungkin 5 orang, ya udah 1 biji aja. Ya, Ya satu. sudah itu masuk secuil, garam secuil gini aja. Hitung aja 5 biji lah. Ibu Endi, Jangan sampai terasa kayak asin. Ibu Edi Andayati, garam hitam itu baunya minta ampun deh, itu apa? Bau lumpur, bau busuk, bau apa ya? Bau Lerang. telur busuk gitu loh. Jadi Hmm. sedikit aja Itu tapi saya ampuh coba. ya. Saya coba ya Bu, anak-anak kan suka makan kentang goreng. Kita beli 1 bungkus di supermarket kentang goreng. Sudah itu udah goreng dengan VCO ya. Tabur sedikit garam hitam. Sama sekali nggak ada bau busuknya. Enak loh. Nah apalagi dia untuk mengurai ya. Telur mata sapi kan. Yang Ya, kuningnya itu kan amis ya. Kalau bukan organik. Taruh sedikit lah. Sedikit aja. Larutkan. Waduh kuning telurnya itu jadi enak banget. tapi kalau di air Bu, Iya. Kalau di Bang air Ranto udah untuk lain mandi. sekali. kalau Iya, di aku air sampai itu bau kayak nih dia telur untuk busuk mandi. ya memang. Hmm. Tapi Aku ampuh sekali itu. ya. Tadi saya kan pagi telepon sama Bu Lina, masih belum pulih karena antibiotik ya, cuci duri-duri di tulang. Jadi tadi saya pikir malam ini Zoom, saya ambil secuil garam hitam sama wortel, saya jus minum. Waduh kayak bau tai. Tapi sekarang saya udah fit loh, Ya, betul. Bang Ranto ini langsung kok hidup kembali. Bang Ranto ini sangat menjagoin itu, menjagonya itu garam hitam, apa-apa pakai garam hitam. Mukanya kinclong juga cuci muka pakai garam hitam. Mandi pun pakai garam hitam ya Tapi Bu. kalau dimakan itu memang kita penuh perjuangan. Jadi ada triknya. Jadi kalau misalnya lemon dan air dan garam hitam itu jangan langsung diminum, didiamkan dulu gitu Kalau setengah iya kalau jam. nggak biasa, yang ringan-ringan garam organik apa aja ya. Garam gunung, garam laut, semua boleh yang organik aja. Tapi kalau nggak organik, mungkin ya sedikit sih nggak terasa lah. Garam hitam ya memang untuk jauh. Saya waktu ke Karo itu udah rasa capek, saya bikin botol aqua gitu ya. Saya masukkan secuil. Itu untuk 2 hari, nggak langsung habis Bu. 2 hari udah. Bang Ranto kan dia ngerokok, nggak capek. Saya nggak ngerokok ya, garam hitam. Ini kita topiknya diabetes dan luka, tapi ada yang tanya, mungkin Ibu bisa jawab. Kalau untuk kelainan hormon, apakah bisa Bu Diamond Life itu? Diamond Life. Kalau kelainan hormon, eh, itu japri saya aja. Ada minyak khusus untuk hormon 1 hari 1 sendok. Jadi nanti setelah minum, kencingnya itu baunya minta ampun. Setelah itu merasakan enak tidur, detak jantung atau otak pikiran itu dia akan agak normal. Nggak mahal sih. Ya, kudzu semua kan udah tahu ya, kudzu sama minyak susu. Nah, itu aja sih. Udah banyak sih pasien yang teratasi. Karena waktu saya bawa orang detok, kok orang ini kok kayak stres, kenapa ya detok pun nggak ada hasil. Oh, rupanya kelainan hormon. Kadang yang apa tuh tiroid ya, gondok ya, itu
pun ya karena hasil hormonnya itu kurang bagus. Nah, itu teratasi. Mungkin nanti rumah terapi kalau udah siap, saya akan buka mungkin seminggu sekali janji sama lagi, kita live yuk. Hari ini kita contohnya kita jual cingkang. Semuanya pertanyaan sebatas cingkang, boleh. Jadi cara Ya, pakainya pakai TikTok, gimana? Bu. Ini ada yang angkat tangan dari Sleman ya, Jawa Tengah. Silahkan Bu Widyas Dining Rahayu. Terima kasih Bu Vera, Bu Lina. Tadi Malam, Bu. masalah nah, namanya sudah terkenal Bu Vera, sudah Sehat. kenal Bu Vera baru kali ini saya bisa. Masalah, masalah lemon tadi sama kulit sama airnya tuh hangat apa air air biasa Bu Vera? Enggak, Terima kasih. santai aja, Bu. Air dingin, yang penting kan ada yang suka minum air yang sudah masak, atau air piara, atau air yang kita beli sebotol-sebotol mineral water. Potong aja, masukkan sedikit garam. Itu aja udah. Cuman Sama kalau takut pahit, bijinya jangan masukin. Tapi Kulitnya. bijinya bagus. Tapi kalau ada yang nggak tahan, aduh sampai sore baru habis, ternyata airnya udah pahit. Ya udah mau ganti. Sebenarnya sih nggak apa-apa. berarti pagi Jadi sampai sore besok bikin lagi. 1 sampai Iya, sore kalau sampai malam airnya udah pahit, Bu. oh gitu. Dia udah Oh, mulai ke proses fermentasi. gitu. Tapi Makasih. malam-malam nggak boleh minum air banyak ya. Oh iya. Dari Makasih Ya, Bu. Bu semoga Wisya, Ibu sehat selalu. Selamat malam Bu Vera. Apakah detox pakai lemon dan garam hitam bisa membantu menyembuhkan orang yang alergi makanan? Alergi makanan itu mungkin lebih bagus pakai cingkang ya. Ya. Mm-mm. Biar dia nggak begitu cerewet. Contohnya saya gitu. Saya minum, saya makan Indomie, pop mie. Indonesia kan terkenal ya. Setelah makan tuh Bu, numpuk dia di lambung tuh, mengeras gitu. Setiap kali makan, setiap kayak gitu. Tapi kan anak cucu tuh semuanya suka merek itu. Nah, jadi setelah makan terasa enek gitu ya, dia nggak bisa kok di situ. Saya minum CE yang murni 1 sendok, sebentar lagi udah lega dia gitu. Jadi kalau roti ya, roti atau mungkin alergi glutin, nah dia begitu juga, waduh setengah mati. Turun nggak, naik nggak, ini rotinya berjam-jam kayak gitu, minum air tambah parah gitu ya. Jadi kalau air yang udah campur lemon tadi itu, dia bisa membantu untuk pencernaan lambung kita, makannya nggak begitu rewel lagi. Sebenarnya bagus sih, tetapi kalau masalah yang agak parah mungkin harus khusus kayak cara Bang Ranto gitu ya. Ada cingkang, karena cingkang itu 18 tahun loh fermentasinya dengan hebat-hebat. Ya betul Bu. Apa Ginkang itu untuk yang apa yang alergi gluten gitu jadi suka sendawa Cepat terus kan? itu Heeh. itu bagus ya. Iya. Ya. Saya dekat-dekat ini Bu, kalau ke Thailand, itu disuruh master yang Thai Medis, ketua Thai Medis itu, kemarin sampai ke labnya itu, ayo kita bikin obat mata, kita bikin CE yang ala mereka situ ya. Cuman saya nggak produksi sendiri, tetap saya mau ngambil barang dia untuk jual aja, nggak usah sendiri gitu. Bermacam-macam. Seneng Itu Bu. sebenarnya kalau kita memang mau rombongan ke sana belajar klasik enzim yang mendalam sampai herbal itu, dia mau ngajar loh. Ah, Baik sekali orangnya. Jadi nggak cai ini aja ya, cai cingkang lah, Ginkang cai ya. jamur, semua bisa. Dari arang dan sebagainya. Ini ada Ibu Dwi Volina Bu Vera. Oh Kemarin ya, sudah sempat konsultasi dengan Bu Vera. Harus detox ya Bu. Ini dia lampirkan fotonya nih. Sebentar. Nah ini. oh, mm-mm. Pak Guru ya, dia diabetes udah lama, mungkin bisa semprot. Nanti ada waktu mau detok di bulan 6, bisa tuh.
Ya, Bu Dwi Folina ya, itu tadi Iya, jawaban. ini gampang aja dengan cara tadi yang dari ekoenzim sama sering mandi ya, pakai baking soda. Itu kulit mati tuh dan Ini tidak sempat bolong. Makanya semalam video call saya bilang Bapak jaganya sudah cukup bagus. Karena dia biar diabetes ya Bu, dia tahan lapar loh, malam mati pun dia nggak makan. wah, Nah itu betul-betul tuh, oh, hebat dia. oke. Jadi nanti pakai baking soda aja Pak ya, baking soda. Seperti itu Sudah tadi waktu ya, mandi lah, waktu mm-mm. mandi, Seperti video Bu Vera yang tadi waktu ya. mandi atau rendam. Mm. Mm-mm. Habis itu jangan lupa oles dengan VCO. VCO dia bisa gantikan sel-sel yang mati, hidupkan kulit yang baru. Nanti nggak bekas kayak gitu lagi. Itu paling bahaya. Kulit begitu kan kulit mati. Dia di bawah lapisan kulit itu ya nyelip nyelip kuman-kuman atau virus. Sewaktu kita udah tua nggak kuat, dari situ dia pecah. Oke, Jadi ini itu banyak adalah yang sarang. tertarik dengan detox lemon dan garam hitam. Yang pertama pertanyaannya, lemon dengan kulitnya tidak boleh kalau mau Kulit kulitnya. lemon kan ada minyak tuh. Ya, Kita peras ada minyak. Coba ya, ambil styrofoam, dia tuh kita peras, tangan kita bekas minyak, kita tempel ke styrofoam. Dia bisa agak melarut gitu. Lalu minyak-minyak yang di kulit lemon itu, jeruk purut lah apa, semuanya jeruk bisa ya. Nah, itu dia bisa membersihkan kerak-kerak atau bekas rokok atau yang toksin yang bandel ke jantung itu. Dia bisa pelan-pelan bersihin. Tapi kalau cuman air lemon doang, dia nggak bisa bersih. Dia cuman hilangkan lemak. Hilangkan lemak, bantu lemonnya diiris pencernaan. kecil-kecil kayak Hmm. Bu Susi Tapi Adi. ada minyak dari kulit itu dia baru bisa. Ya, kalau garam Mm-mm. pink bagaimana Bu dari Ibu Tri Yuliani? Boleh ya asal Garam. organik ya, supaya Iya, nggak perlu busuk. paling rekomen. Dulu saya suka sekali dengan garam Himalaya. Sewaktu saya bikin kecap, saya kapok dengan garam Himalaya. Mungkin ada yang palsu, Bu. Sekali saya masak itu ya gumpal-gumpalan naik itu. Aduh, muntah ya. Ya, Jadi ya. sekarang saya cari di seluruh dunia hanya 3 tempat yang tidak tercemar. Jadi saya pilih garam itu. Nggak mahal sih. Beli aja sama Heti mungkin sebungkus di bawah 50.000 kali ya. Itu kalau untuk secuil saya rasa makan 1 tahun nggak habis. Ya, ya. Nah Ya, itu garam Himalaya ambil itu dari banyak danau yang kurang bagus ya karena murah. karena laku ya, karena laku murah terlalu banyak produksi yang nggak benar gitu. Jadi kita nggak bisa percaya lagi. Semua kalau udah ngetop kayak gitulah Bu ya. Ini dari Pak Apa? Edi Junianto, Banjarnegara, Jawa Tengah. Bikin ekoenzim dengan molase. Saya amati hampir 3 bulan lebih BO tidak hancur, masih tetap utuh. Terus saya bikin lagi dengan gula aren, gula kelapa, airnya bening jernih. BO sebagian ada yang hancur. Tetapi yang molase bulan puasa buat terapi sakit gigi, kebetulan Pak Camat minta tak kasih. Alhamdulillah sembuh katanya yang EM molase itu. Dipakai untuk sakit gigi, pakai kumur. Kalau luka kecil nggak masalah Bu. Ya, ya. Luka kecil, bengkak, Kumur. memar. Kenapa tahu? Contohnya sekarang luka ya, 3 cm. Jangan pakai molase, jangan pakai ekoenzim GMT. Dalam 9 hari sel kita bekerja, dia pasti otomatis akan sembuh. Biarpun kasih air ludah aja. Benar, kasih air ludah, kasih air kencing. Saya bukan menyindir ya, tetapi eh, dulu saya belajar. Bila di hutan terjadi apa-apa, kita gimana untuk menstopkan darah, ya kan? Contohnya, oh ya tadi saya ada share foto Pak De yang luka besar itu. Nah, gimana di hutan itu terjadi musibah dan kamu bisa atasi? Kita harus belajar, sel itu bekerja berapa hari. Contohnya hari ini kita demam, kita panas, anak-anak. Dalam 3 hari kalau otomatis autoimunnya bagus, dia
Cuman minum air putih campur lemon itu dia bisa sembuh. Tidak usah pakai paracetamol dan sebagainya. Tidak perlu. Jangan antibiotik. 3 hari. Tapi kalau 3 hari dia nggak sembuh, malah parah, berarti dia pasti ada masalah di sesuatu tempat yaitu. Kita raba yang paling panas itu yaitu infeksi. Itu harus hati-hati. Luka gimana pun ya, 9 hari dia semua sel dia akan menyatu, dia akan sembuh. Bukan masalah molase atau GMT. Pakai air ludah, pakai air kencing, pakai air apa aja, rendaman, semua dia bisa sembuh. Tetapi pernah ada yang di Tanjung Batu ya, Bu, saya pakai molase sembuh loh. Saya lihat berapa hari nih bisulannya, udah 11 hari. Itu udah nggak masuk akal. Kalau kamu pakai yang GMT, itu 24 jam udah sembuh. Atau paling lama 3 hari udah sembuh. Tidak perlu tunggu 9 hari. Luka yang maksud saya luka yang sudah mungkin 3 senti ya. Tapi kalau bisulan karena dia nggak ada luka terbuka, mau molase mau apa, karena dia ada antibiotik dari kulit buah-buahan. Kulit buah-buahan itu penuh dengan antibiotik. Kamu mau fermentasi pakai air garam pun boleh, mau pakai GMT pun boleh, pakai gula aren pun boleh, karena dia ambilnya itu dari kulit buah, bukan dari molase. Tetapi kalau GMT, dia bisa membantu lebih cepat. Tidak mungkin luka itu sampai 11 hari, katanya itu ekoenzim hebat. Itu sudah konyol. Kalau orang yang ngerti medis, itu udah nggak masuk akal. Itu salah. Ya, kenapa 9 hari yang otomatis dari tubuh kita bisa nyatu, dia sampai 11 hari masih bengkak di situ. Gitu loh. Jadi boleh kalau untuk gosok gigi ya, gusi berdarah. Kalau masih bisa terima rasanya, kalau saya sih muntah, bukan sombong ya. Mungkin karena terbiasa semenjak ekoenzim viral baru kok jadi molase dan sebagainya. Kacau nih. Bener. Dulu simple aja. Pakai gula GMT ya GMT. Cuman ada sedikit miss tentang bahasa antara negara. Di Malaysia, molase itu adalah GMT. Jadi saya dulu pun gini, molase saya bilang, tapi tetap saya beli GMT. Saya nggak tahu di Indonesia molase itu adalah limbah dari pabrik gula. Sekali bikin kok kayak bau gitu ya. Molase yang benar-benar, yang tetesan tebu yang mahal, itu bagus, tapi mahal. Mahal daripada GMT. Ya udahlah kita nggak usah bahas gula, Pak. Capek. Baik, kembali ke Bu Saras, Ya, moderator, silakan. Bu Vera, ini ada yang nitip pertanyaan kepada saya. Mungkin dia penderita diabetes ini. Jadi, penderita diabetes itu kan yang paling ditakuti ketika luka ya, Bu Vera ya. Karena kalau sudah luka, Sama buta ya. ya, kalau sudah luka itu nyaris putus asa seperti kata Bang Ranto tadi, udah mau mati saja karena susahnya sembuh gitu. Nah, pertanyaan adalah apakah penyembuhan luka itu tadi bisa dikatakan dengan ekoenzim yang umur berapa sebenarnya yang bisa digunakan. Nah, dan juga tadi ditanyakan kalau saya yang sudah punya umur yang 6 bulan dan bahannya apa saja yang bisa digunakan untuk penyembuhan luka diabetes. Diabetes, kalau luka, itu paling gampang sembuh. Kamu setiap hari ambil ekoenzim yang murni atau encer semprot, sehari semprot sekali pun nggak apa-apa. Saya dulu pernah ketemu pemulung ya, pemulung tuh tempat tinggalnya tuh nggak ada air galon, air nggak ada. Udahlah, ambil 1 botol, kasa saya kasih, nggak ada kasa pakai kain-kain bekas kamu aja lah, tempel, tempel, oles. Sebulan kemudian dia sembuh. Yang paling ditakutkan orang diabetes itu bukan luka satu tempat. Dia tuh kayak rayap loh. Sini bolong, udah sembuh ya. Sini bolong, sembuh ya. Telapak kaki bolong. Saya pernah ketemu beberapa pasien kayak gitu. Dulu saya dengan mimpi indah ekoenzim itu bisa selesaikan semua masalah. Walah, ini bolong. Selesai loh, sembuh loh. Saking semangatnya saya membantu dia. Ini lagi, telapak kaki lagi, lutut lagi. Walah, ini sampai kapan selesainya? Udah 2 tahun, semua bisa disembuhkan. Akhirnya
duduk habis sarapan dia mati. Kenapa? Dia udah sampai bolongnya ke jantung. Jadi dia tuh kayak rayap, tulangmu, sumsummu semua dia makan. Kalau mau tuntas sembuh diabetes, bukan bolong ini diatasi. Sekali lagi saya ulang, detok. Kalau nggak detok, kamu lihat aja 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi, bolong lagi sana, bolong lagi sini. Dari jari pertama, jari kedua, nggak tuntas-tuntas. Karena dalam tuh udah busuk dia. Kayak toksin BAB itu hitam segitu, kamu bayangkan. Yang ringan ya anak-anak yang belum divonis diabetes, dicek sama sekali nggak diabetes. Kenapa lahirnya itu hitam? Lehernya hitam, betisnya itu hitam, jorok banget. Anak-anak yang betis hitam, paha-paha itu bukan karena dia pakai kolor nggak bersih loh. Karena dia kebanyakan makan gula, dia memang sudah ada racun diabetes di dalam tubuhnya itu. Jadi yang mau sembuh diabetes harus memang ada dibantu dengan biaya ya, nggak ringan, nggak ringan ya. Yang paling ringan itu adalah selain dari diabetes, makanlah daun-daun sambiloto, mahoni dan sebagainya. Itu yang termurah. Yang lebih agak mahal ya adalah nano sweet ya, khusus untuk cucikan racun gula atau CECE atau CE cingkang atau garam hitam itu baru bisa mencuci dalam tubuhnya yang busuk-busuk itu. Lebih mahal lagi adalah detok ke Thailand. Nah, jadi pilih beberapa cara seperti apa gitu. Pakai ekoenzim, semua minuman, makanan sayuran itu ya yang banyak obat atau pestisida direndam dulu. Jadi biarpun dalamnya sudah banyak toksin, jangan masukkan lagi, di stopkan. Tiap hari kita makan mungkin sambil loto, mahoni dan sebagainya, jus ya, atau alkaline water. Nah, jangan dimasukkan lagi racun dengan bersihkan dengan ekoenzim sebelum masak sayur-sayur itu atau ikan dan ayam dan sebagainya ya, dan kurangin makanan yang tercampur aduk banyak macam. Nah, sudah itu biar kita sehari-hari kita buang. Ada waktu detox, ada waktu minum jus atau yang pahit-pahit gitu. Lama-lama dia akan makin ringan, dan tidak akan kita khawatir dia akan bolong lagi atau buta atau stroke. Nah, itu baru bisa kita rasanya menyayangi diri kita sendiri, sangat perhatian. Jangan sudah diabetes masih ngejar duit kerja sampai malam nggak sempat-sempat. Dia tuh minum air yang nggak bagus ya. Nyetir, contohnya di Jakarta. Mau kencing kemana? Ya udah aku nggak minum lah. Aku yang penting jemput Bu Vera lah di bandara. Kan gitu. Saya ke Jakarta pun bikin, aku nggak minum lah nanti macet gimana. Nah, tapi ya tidur di mobil. Malam pulang minum kencing, memang nggak bisa nyenyak. Jadi kita ada aja solusi, yang penting mau sehat ya. Baik, baik Bu Vera. Terima kasih Bu Vera. Bapak Ibu masih ada pertanyaan kah? Kalina masih ada pertanyaan di chat kah? Dari chatroom sudah selesai Bu Saras. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita minta closing statement dari Bu Vera atau ada pengumuman dari Bu Vera kah? Ya Bu, Oh, iya, tadi iya. ada Bu Kristina nanya 22 ke Jakarta katanya gitu. Udah pulang Bu Christian Hendro. Saya nunggu dia. Iya, nanti kita Tunggu, bikin Bu, grup kecil ya saya Bu ya. Mudah-mudahan saya diterima. diterima dong sih, udah ditunggu. Bu, saya buka mic partisipan semua supaya nanti Ibu nyalakan itu ya, nyalakan mic-nya lagi. Silakan Bu. Ya, nyalakan mic-nya. Bu, apa? Di unmute Ya. dulu. Nah, oke. Nah, jadi pengumuman sedikit tentang kelas VCO. Dulu kan kelas VCO, kelas sabun dipisah jadi 2 kelas. Nah, saya pikir udahlah, banyak yang nanya, saya bikin sabun pakai VCO, kenapa pula nggak ada VCO-nya? Ya udah disatukan aja lah kelas VCO sama kelas sabun. Nah, sudah itu buku sabun ada ratusan resep ya, sekalian aja jadikan satu kelas gitu.
Nah, nanti kelasnya kita tidak bubarkan, kita habis kelas bisa ngumpul dengan peserta yang lama. Eh, Cuman setelah kelas kadang ada waktu saya suka sih ya kayak resep balsem lah, entah apalah, aloe gel lah, gini-gini. Tapi kalau nggak ada waktu tetap senior-senior tuh akan bantu gitu. Yang penting ikut kelas tanggal 5. Mungkin yang belum tahu, Bu Mei bisa share link link pendaftaran ya. Cuman maaf itu kelasnya berbayar. Saya dekat-dekat ini agak gila duit, Bu. Kenapa? Saya mau ajak Master Wenlong, Guru Maha ke Sulawesi. Jadi saya hitung-hitung tuh biayanya mau 50 juta. Jadi saya harus gila duit. Dan Iya, saya cari duit, nanti mencukupi bisa saya undang master untuk ke Sirdap situ mengatasi semuanya sawah banyak sekali yang ada lumut merah. Mereka panggilnya lumut maut. Itu sudah nggak ada harapan untuk beras yang layak. Sudah itu, mumpung karena banjir, longsor kemarin, gimana di Thailand ya setiap tahun tuh mereka banjir. Untuk cara mengatasi dan mengolah kompos yang lebih bagus dari limbah-limbah banjir itu seperti apa? Saya rasa itu penting buat pertanian kita. Daripada kita ngobatin diabetes nggak tuntas, mendingan kita perbaiki pola makan, pola hidup, dan paling penting tuh tanah yang sudah rusak. Jangan lagi kita nanam terus. Anak kita makan apa gitu loh. Makanya saya sama Bang Baranto ya, kami tuh kalau di bidang pertanian tuh sebenarnya perjalanan kami tuh susah payah loh. Jadi mohon dukungan dan untuk mengundang master sekitar 50 juta itu memang udah ada terkumpul sekitar 40% dia dananya ya. Nah, nanti saya akan buka kelas tani lah, kelas sabun lah, biar saya mencapai targetnya itu untuk mengundang master datang. Jadi mohon dukungan ya teman-teman, biar kelasnya nggak begitu keren, tapi ya mohon maaf dulu, malu jadinya. ya. Oke, Untuk ya. kegiatan positif ya kita harus gotong Mm-mm. royong ya supaya ini cita-cita yang mulia, yang murni, yang baik kita harus support. Yang untuk ke Jakarta Bu gimana Bu? Kalau Jakarta pasti udah janji tanggal itu saya berangkat. Tanggal tanggal 22 di rumah Bu Mei baru bisa kan. Ya, tanggal 22. Ah, ah. Cuman saya harus pulang detok tanggal berapa? Nah, tanggal 1 udah mulai. Jadi saya tanggal 31 ya. Saya harus pulang ke Batam jaga rumah, jaga cucu. Jadi Hetty sama William mereka yang berangkat. Nah, jadi tanggal 22, tanggal 1. Kalau tanggal 22 udah mulai acara. Saya niatnya begini, kalau bisa jangan sampai tanggal 21 saya ke Jakarta. Contohnya, eh, saya mau ke rumah Bu Lina, contohnya gitu kan. Mungkin tanggal 20. Saya ke rumah Bu Christian Hendra mungkin tanggal 19. Nah gitu, jadi mungkin saya 10 hari cukup ya, karena mau ke Bandung ya Bu ya. Ke Bandung Ibu mau ke mana Bu? Saya terserah Bu, yang penting dapat makan. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Baik. Heeh. Ya, ya. Jadi kesimpulan untuk apa Zoom kali ini, pertama kita harus perbaiki dulu ya pola hidup, pola makan itu ya Bu ya, untuk 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 Iya. diabetes tuh. Tapi Baik. saya rasa di grup WAG kita itu semuanya sehat-sehat Bu. Yang dulu pernah kanker, yang udah tua 80, 70 itu masih masih awet-awet, cantik-cantik. Ya kan? Contohnya Bu Lina kita. Masih masih kayak ABG, Betul. Termasuk Padahal kayak Bu ini Mei kita. bengkak ya Bu ya. Semangatnya luar biasa loh. Mm-mm. Baik. Tapi tetap semuanya diarahkan untuk tetap membuat ekoenzim ya, Ibu Vera.
Ya, Betul. Baik, Karena buat ekoenzim itu nggak gampang ya, harus mulung, cuci botol, dan itu harus rasa kulit tembok, ditembak pun nggak mundur. Kadang kasih ke rumah orang nggak mau, nggak suka loh. ya, Apaan gini gitu ya. Penuh cobaan. Tapi hari ke hari kita tuh tanpa ekoenzim kayaknya nggak bisa hidup. Oke, jadi kita sampai di sini dulu. Terima kasih ya Bu Saraswati. eh, Kami kalau udah ketemu Bu Saraswati itu nunggu pantunnya tuh. ini mau. Baik, Bu Vera. Nah, sebelum saya tutup, saya ringkaskan dari sini dari pertemuan kita pada malam hari ini, saya melihat bahwa ketika kita membuat ekoenzim itu harus ada satu niat baik dan melakukannya dengan senang hati. Karena kita harus berbagi kepada orang dan membagi sesuatu itu adalah sesuatu yang terbaik yang harus dibagikan. Dari sini saya dapat pelajaran juga Bu Vera bahwa kalau dikatakan orang-orang penderita diabetes itu nggak akan sembuh, tapi nyatanya ada fakta bahwa Bu Vera bisa sembuh asalkan kita penuh dengan kebahagiaan. Makanya bagi Bapak Ibu yang masih ada mengikuti acara pada malam hari ini, kita boleh mendapat pelajaran yang banyak dari Bu Vera, dan saya mendapatkan suatu keyakinan bahwa hidup itu harus dipenuhi dengan segala kebaikan dan senyuman untuk menjadikan kehidupan yang manis, sekalipun dengan kencing manis. Karena hidup bebas diabetes bukanlah fantasi, tetapi suatu harapan. Jadi kan ekoenzim menjadi penyemangat hidup, karena diabetes bukanlah suatu hambatan, tetapi suatu panggung yang perlu diperjuangkan untuk kehidupan yang romantis dan penuh arti. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir pada Zoom kita pada malam hari ini. Jangan lupa bulan depan ya Bu Vera masih ada Zoom detox ya Bu Vera ya. Detox bukan Zoom. Oh bukan. Kelas. Oh, Kita ada buka kelas, grup ada WA Detox di rumah. ada kelanjutannya ya Ibu Vera ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu yang tetap hadir sampai akhir acara ini. Sebelum saya tutup acara ini, saya mau membacakan satu pantun buat kita semuanya. Yaitu, siang hari terdengar petir, kilat menyambar bergantian. Luka diabetes bisa menjadi tahir kalau ekoenzim dan detox menjadi harapan. Jadi ekoenzim dan detox itu semoga memberi harapan dan harapan yang tidak akan Luar mengecewakan. biasa. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Vera sudah berbagi pengalaman. Terima kasih. Semoga kita yang ada di sini semuanya sehat sampai bertemu kembali. Akhir kata dari kami sebagai admin ekoenzim, mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata dan juga perlakuan kami selama acara ini yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa.